Di atas kehampaan, kekuatan besar reinkarnasi tersapu, dan lorong-lorong luar angkasa anehnya melonjak, dan bahkan ada beberapa napas besar dan menakutkan yang perlahan-lahan meluap. Kekuatan itu seperti semacam master di dunia ini, mengejutkan. Tanah dunia bawah ini benar-benar sekte jahat, dan itu hanya dapat menggunakan jarak pendek untuk bepergian. Kekosongan melonjak, dan sekelompok besar bayangan hitam keluar, dan seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya pertempuran yang sangat sengit telah pecah di sini. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih yang pertama kali berbicara di antara kerumunan mengangkat matanya yang terkulai, melirik dunia di sini, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Orang itu melarikan diri lagi. Di kerajaan malaikat, malaikat tertinggi Beilein memandang Xiao Yan dan yang lainnya yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan, dan matanya langsung dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Awalnya ingin menggunakan serangan Raja Guntur untuk membuat aliansi api tak berujung berantakan, tetapi Xiao Yan ini tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat dan langsung membuka pintu masuk ke dunia bawah, yang benar-benar menghancurkan rencana kerajaan malaikat. Malaikat tertinggi Ares, yang dikelilingi oleh tentara, dan putra dewa, yang hanya ada di legenda pusat dunia manusia, dengan santai melirik tentara jahat di bawah yang ditelan dan dilenyapkan oleh makhluk undead, dan ada sesuatu dalam hati mereka, pengambilan keputusan. Hanya saja pasukan orang kuat di belakang mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara kerumunan, ada banyak sayap malaikat putih yang bersinar, dan satu demi satu fluktuasi menakutkan yang membuat orang bergidik. Semua malaikat, dengarkan perintahku dan bersihkan tempat ini sepenuhnya. Orang-orang kuat kerajaan malaikat mengabaikan orang-orang kuat di pusat dunia manusia. Sayap malaikat putih berkedip, dan nyala api suci yang menyilaukan meletus seketika, membunuh tentara jahat yang tersisa di sini. Namun, meskipun kekuatan mereka sangat suci, efek yang bisa mereka mainkan pada makhluk undead sangat kecil. Lupakan Immortal Xuanzun, kamu menebangnya terlebih dahulu dengan metode ruang. Jika tidak begitu mereka bergabung dengan pembangkit tenaga listrik dunia bawah, itu mungkin akan menjadi rumit bagi kita. Lusinan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia di antara mereka, pria paruh baya itu berbicara. Pria tua berambut putih itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kecepatannya meroket, mengejar dan membunuhnya seperti bintang jatuh. Aris, jika perjalanan ke dunia bawah ini gagal, aku yakin kamu tahu taruhannya lebih baik daripada aku. Melihat banyak malaikat membuang-buang waktu karena kekuatan mengepung dan menekan kejahatan, wajah Ren Senzi sedikit berubah, dan dia marah. Jangan khawatir, kali ini mereka akan mati. Begitu suara itu jatuh, tempat itu menjadi benar-benar sunyi. Masih ada banyak jarak dari tembok neter, jadi mari kita istirahat sebentar. Dewa Kematian berhenti lebih dulu, melihat pasukan koalisi yang tidak bergerak di belakangnya, dan dia langsung terengah-engah. Kekuatan dia dan Raja Malaikat Jatuh telah lama habis, jadi bergerak dengan kecepatan tinggi secara alami membebani tubuh mereka. Mengapa kamu memiliki bulu-bulu itu? Ketika semua orang melewati dunia bawah yang gelap dan naik ke langit di atas gunung yang suram, Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian perlahan berdiri bersama, dan masih ada sesuatu di mata mereka. Kurang waspada. Kekuatan banyak pria kuat di belakang Xiao Yan sedikit melonjak, dan sepertinya mereka siap bertarung kapan saja. Namun, pertempuran pertama di dunia bawah ini diakhiri oleh Xiao Yan, tetapi banyak malaikat jatuh di bawah Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian semuanya musnah. Jelas, untuk mengalahkan lawan, mereka juga membayar sangat mahal harga. Dia gadis yang berperilaku baik dan menyenangkan. Melihat sikap Raja Malaikat Jatuh, Xiao Yan sepertinya telah menebak sesuatu, dan langsung mencibir, tetapi dia tidak sopan kepada yang terakhir. Sebagai orang tua, memalukan untuk membiarkan darah mengalir ke negara asing begitu kejam. Situasi menjadi tegang lagi, dan Liu Yun segera berdiri dan menyeret semua berita tentang King Yuan yang dia tahu. Bencana sudah dekat, dan aku mengagumi percakapan santai ini. Tepat ketika Raja Malaikat Jatuh mencoba mengajukan pertanyaan, kehampaan gunung meledak dengan aneh, dan seorang lelaki tua berambut putih dengan santai muncul dari melangkah keluar. Energi ganas yang mengelilinginya membuat wajah semua orang sedikit tenggelam. Kekuatan orang ini, bahkan melalui kekosongan, membuat semua orang gelisah. Salah satu dari 3 tempat aneh di pusat dunia manusia, Xuanzun abadi yang terlupakan. Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh saling memandang, dan ketakutan tak berujung menyebar dari pupil mereka. Orang ini memiliki banyak eksploitasi dalam Perang Dunia Pertama dan mencapai peringkat 9 reinkarnasi. Sekarang ada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, kekuatan yang terakhir mungkin bahkan lebih menyayat hati.
Hanya mengandalkan prajurit udang dan jenderal udang ini, saya khawatir sulit untuk menghentikan satu sama lain. Aku tidak percaya bahwa masih ada orang yang tahu tentang lelaki tua ini. Di tubuh tua Wangxian Xuanzun, energi kuning muda muncul satu demi satu, dan kemudian naik seperti api, dan suara tenang meledak di benak semua orang seperti guntur, cincin. Puncak peringkat reinkarnasi ke-9, pusat dunia manusia benar-benar memiliki kekuatan. Raja binatang buas di sebelah Xiao Yan melangkah keluar, dan nafas binatang buas yang agung dan kejam muncul, seolah mencoba untuk bersaing dengannya. Yang terakhir, aku akan menghentikannya, kamu pergi dulu. Mata Xiao Yan mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia berbalik untuk melihat tentara yang mulai bergerak cepat di kejauhan. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Dengan kekuatan mereka, dan dua pembangkit tenaga listrik yang sekarat di dunia bawah, mereka tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Selain itu, tekanan yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik di depannya membuat hati Xiao Yan bergetar, meskipun Raja Segala Binatang hampir tidak bisa menahan lawan. Jika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi malapetaka. Tapi, mengikuti suara Xiao Yan, Kailin, Yun Yun dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa kesenjangan antara setiap tingkat 9 reinkarnasi rank seperti jurang, dan bahkan jika Xiao Yan menghadapi yang terakhir, kemungkinan menang tipis. Tidak ada waktu, kalian semua pergi dulu, aku akan ke sana nanti. Xiao Yan berkata dengan muram kepada orang-orang di belakangnya, dan kemudian melintas langsung di depan Wangxian Xuanzun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka harus menganggukkan kepala mereka, dan kemudian melonjak dengan cepat, tersapu ke dinding yang tak terjangkau dengan kekuatan dan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini. Jika dia ingin pergi, dia mungkin hanya akan mengandalkan yang ke-9, peringkat reinkarnasi tingkat. Orang kuat itu masih tidak bisa menghentikannya. Mau pergi. Wangxian Xuanzun menyaksikan sosok orang lain itu melarikan diri dengan cepat, dan mendengus. Sosok itu baru saja bergerak, tetapi dia menemukan sosok hitam kurus muncul di depannya seperti hantu. Hal yang paling mencolok adalah nyala api berwarna-warni di tubuh He Ying. Dalam nyala api itu, dia benar-benar merasakan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang. Lawanmu adalah aku. Xiao Yan melintas di depan Wangxian Xuanzun dalam sekejap, lengan bajunya melambai, dan riak api panas keluar. Api panas suci baru saja muncul, dan tubuh Wangxian Xuanzun benar-benar tidak teratur. Meskipun api suci 9 warna tidak memiliki semacam sifat ilahi dan tidak dapat menguapkan kekuatan tertingginya, Xiao Yan masih memiliki banyak kepercayaan untuk menggunakannya melawan seorang lelaki tua di tahap awal peringkat 9 reinkarnasi. Yang paling penting Xiao Yan juga ingin mencobanya untuk melihat apakah kesenjangan antara kekuatannya sendiri di tahap awal tahap 9 reinkarnasi dan tahap awal puncak tahap reinkarnasi tahap 9 dapat diisi dengan 9 tahap. Api suci berwarna. Jika bukan karena kelalaian dari Boundary Master dan yang lainnya, bagaimana kamu akan membiarkan keturunan klan Xiao tumbuh di sini? Hingga hanya tersisa 2 orang di langit tinggi gunung ini, mata orang tua Wangxian Xuanzun tidak bisa membantu tetapi berlama-lama niat membunuh yang dingin dicurahkan, hanya menatap Xiao Yan, seolah-olah dia ingin membunuh yang terakhir sepenuhnya. Pusat dunia manusia, cepat atau lambat aku akan pergi ke sana. Menghadapi sinisme lelaki tua itu, Xiao Yan tersenyum sedikit dan memperhatikan lelaki tua di depannya dengan waspada. Xiao Yan tidak tahu banyak tentang 3 keajaiban di pusat dunia manusia, tetapi menurut rumor, mereka semua adalah figur tingkat penguasa yang dulunya sangat kuat. Tidak peduli dalam hal kekuatan tempur atau pengalaman tempur, mereka jauh dari sebanding dengan lawan sebelumnya. Tapi hari ini, waktu kematianmu telah tiba. Wangxian Xuanzun meraung keras, kekuatan di tubuhnya mulai melonjak, dan lingkaran rumit dari jejak cahaya kuning, seperti larangan kuno di luar kesadaran Xiao Yan, terus mengembun dalam kekosongan ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan kekuatan tempur orang ini jelas bukan orang biasa-biasa saja yang baru saja melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan rasa dingin yang tak terhitung samar-samar mengalir dari kedalaman pupilnya. Cakar Dewa Naga. Menghadapi trik aneh lawan, seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan sisik naga emas, dan segera tangannya berubah menjadi cakar, dan dia langsung menabrak Wangxian Xuanzun. Setelah sepenuhnya menyerap darah Raja Naga Emas dan kekuatan tulang Dewa Naga, kekuatan Cakar Dewa Naga sudah sama dengan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Emas. Cakar Naga Emas meluncur melalui kehampaan yang gelap, cakar naga besar melintas, dan ada aura sengit dan keras di atasnya, seperti guntur marah yang jatuh dari langit, dengan berbisa menghadap ke pelupa. Xuanzun abadi melesat ke titik kunci.
Sebuah cakar jatuh, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergoyang dalam kehampaan, dan segera wajah Wang Xian Xuanzun menjadi jelek. Napas Raja Naga Emas keterampilan bertarung tertinggi dari klan naga. Menghadapi serangan tegas Xiao Yan, wajah tua Wang Xian Xuanzun yang layu secara bertahap mengeluarkan aura ganas, dan telapak tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, jejak cahaya kuning samar muncul, dan tiba-tiba menabrak cakar naga Xiao Yan. Bang bang bang. Keduanya bertabrakan, dan riak energi yang menakutkan menyebar, tetapi itu tidak menimbulkan dampak apapun pada keduanya, tetapi menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Tubuhmu benar-benar penuh dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, mata tua dingin Wang Xian Xuanzun tiba-tiba berubah menjadi warna yang indah, menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat harta yang sangat menarik. Mengapa seranganku tidak berpengaruh padanya? Mungkinkah karena segel cahaya itu? Pukulan itu gagal, tubuh Xiao Yan berdiri di udara, menatap Wang Xian Xuanzun yang terus mengumpulkan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya, segera bergetar kepalanya. Kekuatan lelaki tua abadi ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik tahap awal puncak tingkat reinkarnasi 9 kali lipat biasa. Melihat kecepatan tentara hitam di kejauhan, saya khawatir itu akan tiba di sini dalam 100 napas. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan segel mendalam abadi. Sebuah cibiran, disertai dengan segel cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba terpancar dari tengah alis lelaki tua itu, dan segera meledak ke arah Xiao Yan seperti sekelompok benang cahaya yang tak terhentikan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan kekuatan persepsi Xiao Yan, ketika dihadapkan dengan kekuatan semacam ini, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar bahkan ketika cahaya Yin dekat dengannya, ingatan di benaknya benar-benar hancur sedikit demi sedikit terakhir melahap. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, tapi Xiao Yan sama sekali bukan seorang generalis nyala api yang indah sepertinya keluar dari tubuh Xiao Yan secara naluriah, melompat di depannya, mengisolasi kekuatan cahaya aneh dari udara tipis, suhu dalam kekosongan gelap langsung menjadi mendidih. Kedua jari itu sedikit menyatu, dan kemudian gelombang api yang menyilaukan meledak seperti naga ganas. Puff! Ketika segel cahaya aneh terkikis di depan Xiao Yan, tampaknya mengabaikan banyak kekuatan. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan bahkan api suci, reinkarnasi, dan kekuatan lain di tubuhnya menjadi gelisah pada saat yang sama. Kulit Wang Xian Xuanzun yang terjerat oleh api yang indah dan naga api langsung menjadi suram, dan naga ganas yang diubah oleh api suci yang indah juga sangat meningkatkan tekanannya. Coba ini, mata api suci. Busur aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan istana spiritual di tubuhnya segera mendidih. Dengan mobilisasi yang terakhir, sepasang mata vertikal jiwa yang menjulang muncul keluar udara tipis di Xiao Yan di atas kepala. Jenis serangan ini adalah serangan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan Xiao Yan sekarang. Kombinasi jiwa dan kekuatan api suci. Melihat tubuh Xiao Yan, meskipun tubuhnya sementara diselimuti oleh segel cahayanya sendiri, kulit Wang Xian Xuanzun menjadi semakin sulit untuk dilihat, karena kekuatan melupakan keabadian sepertinya dikalahkan oleh api suci atau semacam kekuatan untuk mengisolasi. Kiki, pupil. Seng Yan sekecil debu, tetapi di bawah kendali halus Xiao Yan, ia langsung terbuka, seperti murid kuno yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengunci yang terakhir tepat setelah dibuka. Riak jiwa dalam kehampaan redup beriak dalam lingkaran, dan riak api suci meluap darinya, dan segera bergegas pergi ke Wang Xian Xuanzun dengan kecepatan yang melampaui pengetahuan. Sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda mengatasinya. Di telapak tangan Xiao Yan, platform lotus yang indah perlahan memadat, tapi matanya selalu memperhatikan Xuanzun yang masih terlupakan. Dengan kekuatan jiwa yang dekat dengan alam para dewa, dikombinasikan dengan api suci 9 warna, bukankah begitu mudah untuk berurusan dengan keterampilan bertarung yang secara khusus ditujukan untuk menyerang jiwa? Melupakan segel mendalam abadi, melupakan penghakiman abadi. Menghadapi serangan jiwa destruktif Xiao Yan, jejak tangan melupakan yang mulia abadi berubah lagi. Cahaya aneh di depan Xiao Yan menghilang seketika, dan melintas langsung di depannya keluar dari udara tipis. Bang! Pada saat yang sama, murid api suci juga benar-benar menabrak segel cahaya yang aneh, dan seluruh dunia bergema dengan raungan jiwa yang menggelitik. Namun, keduanya belum meletus menjadi fluktuasi yang lebih merusak. Segel cahaya aneh benar-benar menggigit sedikit, menutupi pupil api suci, merampas segalanya dengan munculnya adegan ini. Xiao Yan di jarak, senyum di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh kedinginan. Kaca. Sebuah suara kecil terdengar, fluktuasi konfrontasi antara keduanya menghilang seketika, dan mata api suci,
yang belum meledak sepenuhnya, juga secara sepihak memutuskan kontak dengan Xiao Yan. Selain kekuatan asli Xiao Yan, ada kekuatan halus di mata api suci tapi yang bisa dipastikan oleh Xiao Yan adalah bahwa kendalinya atas yang terakhir telah benar-benar hilang. Aku akan membiarkanmu merasakan seranganmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, suara jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di depan Wangxian Xuanzun, dan segera mengikuti murid Seng Yan, dan targetnya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan. Coba ini. Sampai saat ini, Xiao Yan juga memiliki niat untuk mundur. Bas. Tepat saat suara Xiao Yan jatuh, pat teratai di telapak tangannya menabrak yang terakhir, dan sosoknya dengan cepat mundur. Dalam kehampaan yang redup, tiba-tiba ada putaran lotus teratai yang berputar, yang perlahan memotong kekosongan. Di tengah podium lotus, pilar api yang tak terhitung jumlahnya bahkan meletus terus-menerus, membantai mereka ke arah Wangxian Xuanzun. Dengan formasi dan kecepatan yang menakutkan itu, bahkan Wangxian Xuanzun, ketakutan di hatinya diperbesar dengan sangat cepat. Kedua serangan itu baru saja bentrok, dan fluktuasi energi dingin yang tak terhitung jumlahnya berdengung seperti guntur, bergema di seluruh dunia bawah yang mematikan. Dengan tingkat fluktuasi serangan itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik dari peringkat 9 reinkarnasi adalah adanya perubahan warna. Di bawah ledakan yang menghancurkan bumi, kedua sosok itu tampaknya tidak rusak parah. Kamu masih mengejarku, dan dengan cepat tersapu ke dinding gelap di belakang. Apakah ada yang salah dengan tuannya? Sekelompok pria kuat di belakang bergerak cepat, dan sosok-sosok dengan energi berbintik-bintik melintasi langit dan pergi ke posisi dinding yang gelap, tetapi setelah mendengar suara yang menghancurkan bumi di depan dari mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Melihat dari kejauhan, ada beberapa kecemasan di mata Wenlin, Raja Binatang Buas. Lokasi dinding gelap tidak jauh dari semua orang adalah kegelapan tanpa akhir, seolah-olah ada dinding kejahatan yang tidak dapat diatasi, apalagi dilewati. Bahkan jika digesek ringan, ada ketidakjelasan yang tak terlukiskan, perasaan itu muncul secara spontan. Tembok neter bukanlah sesuatu yang bisa mereka injak. Kekuatan jahat di sini telah benar-benar menghilang, tampaknya penguasa kegelapan telah memenangkan kemenangan. Melihat sekeliling, ekspresi lega berangsur-angsur muncul di mata Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh. Di dunia bawah, Dewa Kematian, Raja Malaikat Jatuh, Raja Kegelapan, dan kekuatan dari banyak pusat kekuatan dunia bawah, tidak ada keraguan bahwa kekuatan dua yang terakhir dapat dipelajari dari dunia. Ayo. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, suara menderu Xiao Yan tiba-tiba datang dari jauh ke dekat, dan ada fluktuasi yang sangat cepat dalam suaranya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak menyangka bahwa semua serangan yang dia banggakan akan dihancurkan oleh penghakiman abadi yang melupakan yang aneh. Melihat ke atas, saya melihat dua bayangan hitam bergerak dengan kecepatan tinggi di kejauhan mengejar saya. Keduanya ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, terutama gelombang yang meletus dari Wangxian Xuanzun. Marah, pemandangan itu dulunya mengerikan. Pembangkit tenaga listrik di puncak reinkarnasi ke-9 tentu sangat menakutkan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, hampir sulit untuk menghentikan lawan jika dia tidak melakukan yang terbaik. Ayo pergi. Ekspresi menjadi serius lagi, dan kemudian Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh memimpin, dan menyapu pasukan koalisi yang tersisa menuju tembok neter. Huhu, akhirnya, apakah kamu sudah di sini? Tepat ketika Wangxian Xuanzun menyeret tubuhnya yang tidak teratur untuk memburu Xiao Yan, sebuah suara tua di dinding gelap sepertinya menunggu reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba-tiba bangun. Orang-orang pada umumnya lega, dan suara langit dan bumi yang menakutkan terdengar dari bagian langit dan bumi ini. Gulu. Mendengar suara lembut yang meremehkan segalanya, sekelompok pria kuat, termasuk Raja Segala Binatang, semua saling memandang dengan cemas, tidak mampu membangkitkan emosi apapun di hati mereka. Kekuatan semacam ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga merongrong pemahaman mereka, tidak mungkin untuk melawan, apalagi mengalahkan. Wangxian Xuanzun berdiri kaku di atas kehampaan, menatap muram ke dinding dunia bawah yang tak terjangkau, hantu yang hampir tersembunyi dalam kegelapan, membuatnya benar-benar menciumnya. Ancaman kematian telah tiba. Pada saat ini, di tanah di sini, api hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa dan sedikit aura jahat membuat hati The Wangxian Xuanzun menjadi semakin mengerikan. Raja Kegelapan. Orang ini dicari oleh pusat dunia manusia saya, apakah Anda ingin? Wangxian Xuanzun menatap serius pada bayangan hitam ilusi di dinding dunia bawah, dan meraung dengan gigi terbuka. Bahkan jika mereka hanya tahu sedikit tentang identitas sebenarnya dari Raja Kegelapan, kekuatan iblis dalam tubuh lawan membuat pusat dunia dan pusat kekuatan kerajaan malaikat ketakutan. Kekuatan semacam itu tampaknya tidak memiliki tindakan balasan, semua hukum.
Dalam menghadapi kekuatan yang tidak diketahui ini, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Putra Dewa Manusia, Ren Yuanzi. Bayangan ilusi di atas dinding gelap tidak memperhatikan Wang Xian Xuanzun, tetapi berkata dengan tenang dan arogan. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya perlahan jatuh dari langit di atas dan menukik menuju posisi Xiao Yan. Raja kegelapan yang tersembunyi di pusaran gelap memiliki rambut hitam panjang, kulit hijau tua, dan bahkan mata dengan warna berbeda, membuat yang disebut Raja Kegelapan ini terlihat lebih jahat dan jahat. Bas! Pada saat Seon muncul, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku di udara, dan kekuatan iblis yang tidak bisa lagi digunakan untuk waktu yang singkat karena penggunaan yang berlebihan di tubuhnya mulai dimulai, gelombang gila. Perasaan itu seperti darah iblis di dalam tubuh, kekuatan iblis mencium makanan yang paling enak, dan itu gila dan gelisah, dan faktor keserakahan sudah dekat. Melihat apa yang disebut Raja Kegelapan ini, seluruh tubuh diselimuti dengan kekuatan iblis yang tak ada habisnya, dan tidak mungkin untuk membedakan wajah sebenarnya dari yang terakhir, tetapi kekuatan iblis di sekitar yang terakhir lebih dari apapun yang digunakan Xiao Yan di dunia, masa lalu, jauh lebih menakutkan. Aura aneh yang tidak menyenangkan terus-menerus mengelilingi dan memancar darinya, membuat dunia ini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Bahkan ketika matanya tertuju satu sama lain, garis klan Xiao dan darah di tubuh Xiao Yan sedikit melonjak perasaan yang aneh, seolah-olah mereka berasal dari nada yang sama. Mereka yang menyerang dunia bawah akan dibunuh tanpa ampun. Datang ke sisi Xiao Yan, ada suara dingin di pusaran gelap lagi. Mati, hahaha. Menghadapi kata-kata Raja Kegelapan, Wang Xian Xuanzun tertawa terbahak-bahak dalam sekejap, senyumnya penuh kegilaan tanpa akhir, seperti orang gila sejati. Lupakan tentang kekuatan mendalam yang abadi. Beri aku untuk melenyapkan semuanya di sini. Untuk sesaat, di seluruh kehampaan yang redup, seberkas sinar cahaya kuning mulai berkedip, dan murid yang terakhir dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, seperti Supreme tersinggung oleh semut. Wang Xian Jue Wang Xian Xuan Bis. Boom! Seberkas cahaya kuning meraung keluar dari tubuh Wang Xian Xuanzun, setiap jejak memancarkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Sesaat kemudian, raksasa energi besar Bis menempati pikiran semua orang. Lingkaran kuning itu kuno dan luas, dan cahayanya berdenyut. Meskipun tidak sesuci kerajaan malaikat, itu samar-samar dipenuhi dengan aura mengerikan yang mengguncang dunia. Itulah kekuatan melupakan keabadian untuk menghapus ingatan, menghancurkan jiwa, Del. Bunuh aku. Binatang raksasa itu baru saja terbentuk, dan bahkan berisi beberapa aturan. Di bawah kendali Wang Xian Xuanzun, dia mengambil langkah besar, menghancurkan kekosongan, dan menembak Raja Kegelapan. Selama pergerakan di sepanjang jalan, kekosongan redup yang tak terhitung jumlahnya bergetar sedikit, dan jurang gelap muncul dari udara tipis, seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan olehnya. Wenlin, senior Yaoji. Melihat gerakan seperti itu, Xiao Yan buru-buru meraung ke kerumunan di belakangnya, matanya penuh darah, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir siap untuk digunakan. Sabu. Menghadapi serangan lawan, Raja Kegelapan tersenyum menghina, dan segera tangan berdarah iblis yang ditutupi dengan garis hijau tua sedikit menonjol dari kekosongan. Sebelum Wang Xian Xuanzun bisa bereaksi, tangan iblis menyapu ruang dengan kejam dalam sekejap, kekosongan runtuh, dan tubuh besar binatang penghancur itu langsung dimusnahkan dalam kegelapan. Bahkan Wang Xian Xuanzun di belakangnya, tidak ada waktu untuk perjuangan apapun, dan kepalanya berada di tempat yang berbeda. Sebelum dan sesudah ini hanya 3 kali nafas pendek. Waktu 3 napas tampaknya pendek, tetapi di tangan Raja Kegelapan yang arogan ini, dia dapat melakukan banyak hal. Pada napas pertama, lengan yang ditutupi dengan pola iblis menonjol dari pusaran gelap, dan segera dengan sentuhan kekuatan sihir tak berujung yang dapat menumbangkan alam semesta, tiba-tiba melalui kehampaan tak berujung, dengan cengkeraman ringan, raksasa energi dengan penghinaan. Binatang itu tidak akan menyerang dan menghancurkan dirinya sendiri, dan itu akan runtuh dalam sekejap. Dalam napas kedua, setelah menghancurkan raksasa energi, tangan iblis menyembunyikan kekosongan dan perlahan-lahan muncul di belakang Wang Xian Xuanzun, hati yang terakhir terpapar ke telapak tangan iblis tanpa syarat. Pada napas ketiga, tangan iblis menembus dada Wang Xian Xuanzun seperti pisau tajam dalam ruang dan waktu, dan kemudian pancaran iblis mendidih, merobek, menelan tubuh yang terakhir dan bahkan jiwanya. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung saling memandang dengan cemas, sudut mata mereka membeku, melihat salah satu penguasa dunia bawah ini, Raja Kegelapan dengan linglung, dengan tatapan bingung, ketakutan yang kuat mengalir keluar dari murid mereka. Tingkat mengerikan apa yang telah dicapai oleh kekuatan penguasa ini? Bagaimana bisa begitu mudah untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal peringkat 9 reinkarnasi?
Periode singkat 3 napas membuat Dewangxian Xuanzun pucat pasi, seolah-olah dia telah mengalami siklus hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam satu saat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan iblis pada Raja Kegelapan bisa sepenuhnya mengabaikan kelupaannya yang abadi. Ada rasa sakit yang menyengat di jantung dan anggota badan dan tulang di tubuh, seolah-olah pada saat itu, tubuhnya dipadatkan olehnya, dan semua pembuluh darah di tubuh tidak dapat digerakkan untuk sementara waktu. Tangan berdarah iblis melambai, kepala Wangxian Xuanzun berada di tempat yang berbeda, tetapi kelompok cahaya jiwa yang samar menyembur keluar dari tubuh yang meledak sendiri, dan menembak ke arah belakang seolah-olah melarikan diri. Kekuatan mencapai puncak dunia ini, bahkan jika tubuh dihancurkan, itu tidak akan sepenuhnya hancur. Salah pikiran. Awalnya berpikir bahwa Raja Kegelapan telah terluka parah oleh orang asing yang kuat, jadi dia tidak berani muncul. Dengan seluruh kekuatannya, itu seharusnya cukup untuk menyebabkan cedera fatal padanya. Sayangnya, penilaian yang salah hampir membuat yang terakhir terlihat bagus. Dalam kelompok cahaya jiwa, Wangxian Xuanzun berwajah gelap, wajahnya penuh kejutan dan ketakutan. Salah satu penguasa dunia bawah, Raja Kegelapan, cukup kuat untuk menyentuh level itu. Puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Masih puncak dari puncak itu. Dalam kelompok cahaya jiwa, pikiran telah sepenuhnya dipenuhi dengan wajah tampan dan jahat Raja Kegelapan, dan ketakutan tak berujung keluar dari kedalaman jiwa, dan tampaknya melarikan diri ke dalam kekosongan di belakang. Tepat ketika dia mencoba membunuh Wangxian Xuanzun lagi di pusaran air yang gelap, tubuh Raja Gelap sedikit bergetar, dan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tampaknya memengaruhi pikiran dan jiwa Raja Gelap. Bahkan jubah iblis di belakang Raja Kegelapan mencium aura jahat yang sama dari kekosongan di samping, samar-samar naik dari tubuh Raja Kegelapan, mencoba menerobos belenggu, menghadap Xiao di sebelahnya. Senior. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru datang ke pusaran gelap dan menangkap tubuh Raja Kegelapan dalam satu gerakan. Pada saat kontak dengan Raja Kegelapan, pola iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terakhir berusaha untuk menyerang tubuhnya melalui tubuh lawan, tetapi ditekan oleh kekuatan yang lebih jahat dalam tubuh Raja Kegelapan. Di hadapan kekuatan ini, bahkan kulit Xiao Yan langsung tegang, hawa dingin di hatinya, dan ketakutan menyebar dengan cepat. Jika Anda membandingkan kekuatan iblis di tubuh Anda dengan kekuatan iblis di Raja Kegelapan, kekuatan iblis di tubuh Anda sendiri lebih seperti anak yang keras kepala, sedangkan kekuatan iblis di Raja Kegelapan sudah menjadi master-master tertinggi dari miliaran roh jahat dan monster. Meskipun esensi dari kekuatan iblis keduanya sama, kekuatan iblis yang terkandung dalam keduanya sangat berbeda. Hehe, aku tidak pernah membayangkan bahwa tempat di mana klan Xiaoku berasal, orang berbakat sepertimu akan muncul. Merasakan kekuatan iblis yang familiar di tubuh Xiao Yan dan darah klan Xiao, wajah Raja Gelap Xiemei tiba-tiba muncul. Ada senyum lembut, dan ada banyak kekaguman di mata tua itu. Tuan, lukamu. Dewa Kematian dan Raja Malaikat jatuh di sampingnya juga buru-buru mengelilinginya, melihat Raja Kegelapan yang diselimuti pola iblis, wajahnya menjadi semakin jelek. Raja Kegelapan adalah salah satu dari dua penguasa di dunia bawah, siapa yang bisa menyakitinya? Xiao Yan, Kailin, Yun Yun, Yao Ji dan yang lainnya mengepung Raja Kegelapan berturut-turut, dan kemudian menatap Raja Kegelapan dengan mata serius. Dari tubuhnya, mereka mencium bau penindasan yang sangat besar, tapi melihat jubah iblis di belakang Raja Kegelapan yang terlihat seperti makhluk hidup, pupil semua orang sedikit menyusut. Terutama Xiao Yan, dengan persepsinya, dia secara alami tahu bahwa fluktuasi jahat yang dipancarkan jubah iblis ini sekarang sangat serakah, dan bahkan tidak menyenangkan. Batuk benda ini, serahkan padamu. Tubuhnya melonjak, Raja Kegelapan sepertinya memiliki penutup, mencoba menekan jubah iblis di belakangnya, aku tidak tahu apa tujuannya. Segera, Raja Kegelapan menyipitkan matanya sedikit, dan melihat pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung di belakangnya. Dia membalik telapak tangannya dari udara tipis, dan kemudian sinar hitam tiba-tiba menjauh. Pada saat sinar cahaya ini melonjak, kekuatan iblis di tubuh beberapa orang kuat seperti dunia iblis melonjak tanpa henti. Ini adalah salah satu tiran dunia iblis, menciptakan alam iblis. Tunggu, ini Xiao Yuntian, Xiao Tianming, Guru Guntur, Kaisar Iblis, Suanyi, dan Raja Segala Binatang baru saja menangkap alam giok yang dilemparkan oleh Raja Kegelapan. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan kata yang sangat kecil dan mudah diabaikan dari celah yang sangat tersembunyi di bagian belakang. Benda ini berasal dari tangan 4 wali besar di luar kerajaan, salah satu dari hukum, wali Suan, dan hukum. Menurut dugaan saya, hal-hal yang terjadi di klan Xiao mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Raja.
Kegelapan dengan paksa menahan serangan balik jubah iblis di belakangnya, dia berbicara perlahan. Bagaimana dengan yang lain? Xiao Yan dengan tajam memperhatikan bahwa mungkin ada banyak ketidakpastian dalam masalah ini, dan buru-buru bertanya. Jika mereka dapat ditangkap, tidak akan sulit bagi mereka untuk menanyakan kebenaran dengan kemampuan mereka. Pada saat itu, Lei Zhu dan 3 tersangka lainnya, saya khawatir akan ada titik balik, dan semua kebenaran akan terungkap. Mati, Xuan, Huang dan keduanya memimpin pasukan untuk mencoba menerobos tembok Nether, dan mereka telah jatuh ke tanganku. Ketika Raja Kegelapan berbicara, ada beberapa penyesalan di murid-muridnya. Bahkan jika masalah ini adalah Xuan Hu, hukum sedang berjalan, tetapi sekarang tidak ada bukti, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sulit. Dengan kemampuan Kaisar Iblis dan yang lainnya, wajar untuk mengetahui kekhasan senjata tirani ini, tetapi spekulasi itu, tanpa bukti konklusif, mungkin hanya omong kosong lagi pula. Dengan disposisi kerajaan malaikat dan lainnya, mereka tidak akan karena pernyataan sepihak dari para tiran distrik, saya akan berhenti di sini. Sekarang, ini tampaknya telah menjadi jalan buntu. Senior, tubuhmu. Xiao Yan menoleh sedikit dan melihat butiran keringat berwarna darah seukuran biji kacang yang terus-menerus muncul di dahi Raja Kegelapan, dan segera bertanya dengan prihatin. Dilihat dari persepsi Xiao Yan, luka di tubuh Raja Kegelapan sepertinya bukan disebabkan oleh kekuatan luar, tapi lebih seperti miliknya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan jubah iblis di belakangnya? Menghadapi kekhawatiran Xiao Yan, Raja Kegelapan hanya fokus pada yang terakhir, seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu di tubuh Xiao Yan. Ditatap oleh Raja Kegelapan seperti ini, jiwa Xiao Yan sedikit gemetar, dan bahkan istana spiritual yang mempesona menjadi sunyi dalam sekejap, dan ketakutan yang menembus ke dalam jiwa perlahan-lahan tercurah. Dan orang-orang kuat klan Xiao itu. Santo Raja Suci. Yao Ji buru-buru muncul, matanya yang indah melonjak, dan dia bertanya dengan penuh semangat, ini adalah harapan terakhir di hatinya. Sebelum aku memberitahumu hal-hal ini, aku khawatir masih ada beberapa hal merepotkan yang perlu diselesaikan. Raja Kegelapan menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tiba-tiba diaduk dan dipelintir, di kejauhan, napas agung dan menyesakkan, diikuti. Susu, dinding dunia bawah, Raja Kegelapan. Sepertinya kita semakin dekat dan semakin dekat dengan inti dunia bawah. Seberkas cahaya menyilaukan tersapu, dan kemudian ratusan elit keluar dari sana, udara. Itu adalah pusat dunia manusia, dan pasukan kerajaan malaikat. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi kota Hades. Jika dikalahkan di sini, aku khawatir situasi Hades akan lebih berbahaya. Sekarang Raja Hades bertarung dengan 2 Seon di luar wilayah terlibat, saya khawatir semuanya akan menjadi lebih rumit. Raja Kegelapan secara bertahap berjalan keluar dari pusaran gelap, dan jubah iblis di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara iblis yang keterlaluan, seolah-olah dia ingin benar-benar melahap yang terakhir. Pertempuran Pluto, apakah kita perlu mengambil tindakan? Ketika Xiao Yan menanyakan kalimat ini, dia tersenyum tak berdaya. Kekuatan Raja Kegelapan telah mencapai akhir reinkarnasi, dan Pluto yang lebih kuat mungkin telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Pertempuran tingkat itu, bahkan jika itu di iblis, tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Bocah bau, apakah ini putus asa? Melihat senyum tak berdaya Xiao Yan berkedip dari sudut mulutnya, Raja Kegelapan tiba-tiba menepuk bahu Xiao Yan. Aku milik Endless Flame Alliance, kumpulkan kekuatan untuk melindungi tembok gelap dan mencegat pasukan musuh. Ayo lakukan. Balas dendam klan Xiao akan dimulai dari mereka. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kekaguman, niat bertarung yang menginspirasi, penuh dengan niat membunuh gila yang melonjak. Sudah lama sejak aku mendapat tekanan yang begitu kuat hari ini, aku bertarung berdarah di sini. Api suci, kekuatan Raja Naga Emas, lunas, sayang sekali membiarkannya melahap begitu banyak kekuatan. Melihat penampilan Xiao Yan, kegilaan langka menyembur keluar dari kedalaman mata Raja Kegelapan lagi. Biarkan rencana yang belum selesai berlanjut pada orang ini. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Xiao Yunming, adik dari kepala klan Xiao. Pada saat Perang Dunia Pertama, dia adalah tangan beracun pertama di dunia dalam dan luar, dan pencariannya untuk penyembuhan di kerajaan malaikat tidak membuahkan hasil. Selain itu, Patriark sudah memiliki firasat bahwa akhir dari Xiao klan mendekat, jadi dia diam-diam pergi keluar untuk membuka rumah baru dan jatuh sendirian. Mencari rumah baru di aliran ruang dan waktu yang bergejolak, tetapi melangkah ke dunia bawah secara tidak sengaja. Setelah melangkah ke dunia bawah, Xiao Yunming dan Hades bertarung beberapa kali, dan keduanya hampir berimbang, membentuk kenalan. Itu juga karena Hades menerima bantuan Xiao Tianyuan, kepala keluarga Xiao, dan bekerja keras untuk membantu.
Xiao Yunming membuka rumah baru. Tetapi ketika Xiao Yunming mencoba untuk menghubungi keluarga Xiao, dunia luar dikalahkan, dan keluarga Xiao hampir hancur, shelter in the underworld. Kemudian, dilanda kesedihan, menyebabkan semacam mutasi yang menggetarkan hati dalam kekuatan tubuh yang terakhir pada saat krisis, yang terakhir mengandalkan kemauan dan bakat yang menakjubkan untuk menggabungkan kekuatan pemimpin di luar dunia, klan Xiao kekuatan iblis, DL, secara bertahap membentuk prototipe kekuatan iblis. Setelah itu, untuk balas dendam, Xiao Yunming mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneliti kekuatan iblis. Dia akhirnya berhasil dalam penelitiannya dan menjadi yang paling ditakuti Raja Kegelapan di dunia bawah. Sangat disayangkan bahwa tanah dunia bawah penuh dengan terlalu banyak kurungan. Jika Anda melangkah ke tempat ini, Anda tidak bisa pergi kecuali kekuatan Anda mencapai Dewa Semu sebagai upaya terakhir. Raja Kegelapan hanya bisa mengandalkan pada kekuatan ilahinya yang luar biasa untuk melindungi kota dunia bawah agar tidak diserang. Sementara Dorman di dunia bawah untuk memata-matai dunia dakian, diam-diam menyebarkan beberapa benih tentang kekuatan iblis, dan secara kebetulan, beberapa orang gila di dunia dakian yang melayani dosa ras jahat di luar wilayah mendapatkannya. Lalu ada penelitian gila tentang buah iblis, setelah itu, atribut baru, kekuatan iblis, juga jatuh ke tangan Xiao Yan secara tidak sengaja. Tapi apakah itu buah iblis atau penelitian saya sendiri? Semuanya menunjukkan bahwa efek samping dari kekuatan iblis terlalu besar, dan bebannya jauh melebihi manusia. Munculnya jubah iblis telah membuat kekuatan iblis menjadi atribut baru yang bisa dikendalikan. Raja Kegelapan tahu bahwa untuk mempelajari kekuatan iblis, bakat dan kekuatannya telah habis, dan bahkan hidup dan jiwanya didedikasikan untuk kekuatan iblis, dan sekarang dia tidak bisa lagi menjadi iblis darah paling murni. Kemunculan Xiao Yan membuat rencana gila di hati Raja Kegelapan semakin kuat. Tujuannya masih balas dendam. Balas dendam terhadap kerajaan malaikat yang tidak bisa diselamatkan. Balas dendam pada penguasa dunia yang tercela dan tercela di pusat dunia manusia. Dengan kekuatan dari kerja keras hidupnya, dia menempa dunia ini satu-satunya iblis, satu-satunya kekuatan super. Ketika pancaran iblis mekar lagi, bahkan seluruh dunia akan dikalahkan. Raja Kegelapan apa yang dia rencanakan? Yao Ji dan yang lainnya relatif lemah, dan mereka mendapat perintah Xiao Yan, jadi mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang di belakang untuk membentuk penghalang energi untuk memberkati kegelapan, wall, untuk memblokir invasi tentara musuh. Di medan perang yang sebenarnya, hanya ada dua malaikat agung kerajaan malaikat, putra dewa, wakil penguasa pusat dunia manusia, dan Xuanzun Wangxian, dan beberapa penjaga setengah langkah 9 tingkat di belakang mereka. Di sisi lain, di pihak Xiao Yan, hanya Wenlin, Raja Kegelapan dan dirinya sendiri yang dapat memainkan peran yang menentukan. Kedua orang ini, serahkan pada kami. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Wenlin dan Yu Rusuang saling memandang, juga menyadari bahaya pertempuran saat ini. Pergi dan tangani pria itu, malaikat utama ini akan diserahkan kepada kita berdua. Sambil berbicara, sosok itu berkedip, Cailin, Yunyun dan kedua wanita itu saling bertarung melawan malaikat agung Beilin, dan binatang buas raja dan Yu Rusuang melawan Xuanzun abadi yang terlupakan yang hanya memiliki tubuh jiwanya. Hanya kekuatan beberapa dari mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertarung terlalu lama. Dua yang tersisa masih merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Bocah Bao, biarkan aku melihat potensimu. Raja Kegelapan tampaknya sangat puas dengan Xiao Yan, menatap mata Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang diukir dengan hati-hati. Menghadapi kata-kata misterius Raja Kegelapan, Xiao Yan merasa sedikit bingung, tetapi pada saat musuh, dia hanya bisa serius. Grinding. Katakan padaku posisi orang-orang dari klan Xiao, kalau tidak, mati. Putra para dewa meraung keras, tekanan yang dilepaskan dari yang tak terlihat, sebenarnya samar-samar membanjiri kegelapan Wang Yihou. Kekuatan semacam itu, bahkan jika itu memiliki penghalang dan gangguan dari wilayah dunia bawah, secara samar-samar adalah nafas kekuatan ilahi yang agung yang menggerakkan yin dan yang dan membalikkan dunia. Tampaknya fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh reinkarnasi. Kekuatan macam apa ini? Awalnya berpikir bahwa kekuatan Raja Kegelapan telah mencapai puncak langit dan bumi, tetapi setelah mendengar raungan yang menembus ke dalam jiwa seperti putra dewa, satu-satunya kepercayaan yang tersisa pada hati Xiao Yan langsung menghilang. Kekuatan putra dewa bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kegelapan. Anak manusia hari ini, menginjak ruang tengah kosong dengan kepuasan, senyum arogan dan menghina memenuhi sudut mulutnya. Di kakinya adalah Xiao Yan dan pembangkit tenaga aliansi api tak terbatas lainnya, dan di belakangnya adalah pasukan sekutu. Adegan ini sepenuhnya dikendalikan olehnya. Ketakutan,
kegelisahan, dan beberapa emosi mengalir ke dalam hati mereka, dan kedalaman pupil semua orang dipenuhi dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya, menatap kosong pada bayangan luar biasa dari anak Tuhan. Level itu sama sekali bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Aku tidak menyangka dia benar-benar melewati siklus reinkarnasi. Dewa pertempuran ini menggoda pangkat manusia. Kekuatan orang ini seharusnya melompati puncak 9 kali lipat reinkarnasi dan melangkah ke tingkat setengah dewa. Raja. Kegelapan matanya berbinar, nada suaranya berangsur-angsur menjadi serius, dan gagasan untuk mengimplementasikan rencana di dalam hatinya menjadi semakin teguh. Puncak dari reinkarnasi 9 lapis demigod, keduanya tampaknya hanya selangkah lagi, tetapi celahnya tidak dapat diatasi seperti jurang, karena keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Apa itu demigod? Jiwa Xiaoyan sedikit menyusut ketika dia mendengar dua kata yang samar dan kering dari seorang demigod. Kata semacam ini jauh melebihi pemahamannya sendiri sebelumnya. Ada semua semut di bagian bawah langkah reinkarnasi menurut dugaanku, dia setidaknya sebanding denganku dalam 3 masa kejayaan. Saat berbicara, Raja Kegelapan menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan penuh perhatian, bunga bahkan jika itu untuk memberitahu Xiaoyan kekuatan yang tepat dari lawan, tapi tidak ada ketakutan dan kecemasan di mata Xiaoyan, hanya ada niat bertarung gila yang tak ada habisnya. Darah ini sangat dihargai oleh Raja Kegelapan. Ada sedikit peluang untuk menang. Kau dan aku bergabung, dan peluang menangnya kurang dari 2 poin. Suara Raja Kegelapan Senran perlahan keluar dari kegelapan. Sampai sekarang, tidak ada jalan keluar. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini selain keberadaan 2 malaikat dan pengikut malaikat yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan malaikat sisi lain. Tujuan mereka adalah untuk berharap bahwa dunia bawah akan menghilang selamanya, dan bahkan Xiaoyan dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari aliansi api tak berujung akan sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Dalam hal ini, mereka masih kerajaan malaikat yang tidak dimiliki siapapun di dunia, dapat bersaing dengan pusat dunia manusia, mereka masih dapat mempertahankan statusnya yang menyendiri. Dong-dong. Dalam sekejap, 5 lingkaran pertempuran dimulai sepenuhnya. Koalisi aliansi api tanpa akhir, melawan kerajaan malaikat dan koalisi pusat dunia manusia. Raja segala binatang dan Yuru Suang berhadapan dengan Wangxian Xuanzun. Cailin dan Yunyun berhadapan dengan malaikat tertinggi Belin. Xiaoyan dan Raja Kegelapan masing-masing berurusan dengan 2 kekuatan tertinggi masing-masing. Malaikat tertinggi Ares adalah yang pertama menyanyikan kata-kata panjang malaikat, dan potongan cahaya suci yang menyilaukan jatuh dari sayap malaikat di belakangnya, menambahkan warna yang tak terhitung jumlahnya ke dunia bawah yang redup ini. Jelas, dia tidak berniat memberi Xiaoyan apapun. Kesempatan bernapas. Boom. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Archangel Ares, Raja Kegelapan mendengus dingin, dan gelombang hitam menyembur keluar dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi air yang mengelilingi langit dan bumi di sini, tetapi tidak menunggu yang terakhir untuk memilikinya. Apa yang dia lakukan? Dia terjerat oleh putra para dewa. Sutra. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat serangan ofensif lawan, dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kekuatan malaikat agung ini telah mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi tahap tengah. Mengesankan, 1 poin lebih kuat dari Wangxian Xuanzun barusan. Melihat bulu malaikat yang semakin dekat dan dekat, ada gelombang kehancuran ilahi pada mereka, kulit, daging dan darah Xiaoyan, dan bahkan jiwanya, sedikit bergetar. Apakah kamu takut? Ingin melarikan diri? Tempat di mana pembangkit tenaga listrik klan Xiao tidur sendiri mudah dijangkau, apakah Anda ingin mundur? Kekuatan iblis yang telah lama diam di dalam tubuh seperti anak iblis yang keras kepala saat ini, dan suara tercela itu terus bergema di benak Xiaoyan. Tidak, sedikit menggelengkan kepalanya, mata Xiaoyan segera menunjukkan kegilaan, dan darah di kedalaman darahnya ditampilkan dengan jelas. Sekarang, hanya pertempuran berdarah. Dengan munculnya darah, hancurkan semua belenggu dan pengekangan. Karena pembangkit tenaga listrik arogan ini sangat arogan, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya di sini, sehingga kerajaan malaikat membunuh para malaikat, dan penguasa dunia di pusat dunia manusia tahu apa itu klan Xiao. Sudahkah kamu menyerah? Tidak apa-apa. 9 lapisan kekuatan samsara luar biasa, tetapi di mataku, itu seperti semut. Melihat mata Xiaoyan yang perlahan menutup, keindahan glamor malaikat tertinggi Ares ada di atas, secara bertahap mencurahkan kekuatan membunuh yang semakin suci. Malaikat di kerajaan malaikat telah lemah dalam pertempuran sejak zaman kuno, dan hanya dapat menggunakan kekuatan berkah, tetapi pembunuhan mereka berbeda. Sayap malaikat ungu yang mempesona perlahan-lahan terentang, dan kemudian bergetar dengan cepat di kehampaan yang gelap ini.
Potongan-potongan bulu malaikat ungu perlahan-lahan jatuh, samar-samar membentuk susunan cahaya besar yang misterius dan kuno. Dengan munculnya pemandangan ini, semakin banyak bulu malaikat jatuh dari sayap malaikat mereka dan berputar di sekitar Ares. Kecepatan rotasi menjadi semakin menakutkan. Di tengah deretan cahaya yang menjulang, ada lingkaran cahaya yang sangat besar. Korona ungu mengapung. Mahkota cahaya suci yang dipadatkan seluruhnya oleh bulu malaikat Ares, megah dan megah, seolah menghubungkan tanah para malaikat yang paling murni dan suci di dunia ini. Tepat setelah ia muncul, banyak kekuatan dalam kegelapan yang tertarik padanya. Memproyeksikannya. Melihat ke atas, di mahkota cahaya, tampaknya itu adalah surga yang sangat indah, suci, dan bergelombang. Tepat setelah menonton, getaran yang telah lama hilang menyembur keluar dari kedalaman jiwa, dan bahkan hisapan besar keluar darinya, ada jejak mengerikan yang melahap segalanya. Ada senyum aneh di sudut mulut Ares, dan kemudian sayap malaikat itu melambai lagi di belakangnya. Dia tidak tahu jenis kekuatan suci apa yang terkandung di dalamnya. Itu sangat mulia, seolah-olah bisa menilai beberapa kejahatan di dalamnya, dunia ini. Pertempuran antara Beilin dan Wangxian Xuanzun di kejauhan berangsur-angsur menang seiring berjalannya waktu. Orang ini tampaknya memiliki gerakan pembunuh. Di langit, Raja Kegelapan, yang diselimuti gelombang gelap, memandang Xiao Yan sedikit, tetapi menemukan bahwa beberapa kekuatan di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mendidih, berdiri. Samar-samar, suhu bagian langit dan bumi ini berangsur-angsur naik. Sumber kelainan itu bukan disebabkan oleh api, tetapi lebih seperti semacam kekuatan mengerikan yang dapat mendistorsi dunia. Sayap malaikat melambai, dan mahkota cahaya suci yang tak terbatas disertai dengan seikat benang cahaya murni tiba-tiba memotong kehampaan yang gelap, mengaduk semua energi di sini sesuka hati seperti dewa yang turun ke bumi, dan kemudian menepuk kehampaan tempat Xiao Yan duduk diam-diam bersila. Perasaan itu, seperti elang yang terbang di langit, tiba-tiba jatuh ke tanah, mencoba memanen makanannya sendiri dengan guntur. Jika serangan seperti itu jatuh, bahkan Xiao Yan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Hati-hati, kedua wanita yang bertarung dengan Beilin di kejauhan buru-buru menoleh, menatap Xiao Yan dalam keadaan yang begitu aneh, mereka tidak bisa menahan diri untuk segera mengaum. Sebelum suara itu bisa sepenuhnya diteriakkan, mahkota cahaya suci jatuh dari udara tipis, dan seluruh kekosongan tampaknya ditarik oleh sentuhan ganasnya, dan ketakutan yang berasal dari kedalaman darah dan jiwa menyebar dengan cepat. Energi destruktif yang dimiliki oleh serangan ini sangat dekat dengan peringkat kuasa divine. Dengan kekuatan Ares di puncak 9 pangkat reinkarnasi dan sayap malaikat, semua orang sepertinya menahan napas. Bahkan jika Xiao Yan mendapat restu dari tulang dewa naga, dia akan berubah menjadi debu di bawah serangannya. Fen Penghakiman. Alam keempat, Alam Ventian. Merasakan napas kematian yang mendekat, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan segera, seluruh tubuh menyanyikan bisikan lama dan panjang. Ledakan. Kekuatan yang tak tertandingi mengamuk liar saat ini, dan aura yang menghancurkan langit meletus dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan seluruh dunia berubah secara drastis. Rute teknik budidaya Feng Jue menjadi merah saat ini. Di rute itu, segel energi kuno yang ditutupi dengan warna-warna cemerlang sebenarnya lahir dari udara tipis, dan kemudian membawa jejak napas primordial yang sangat lemah, dari udara tipis dari Xiao Yan. Jiwa tercurah dari atas kepala, dan segera bertabrakan dengan mahkota cahaya suci di bawah tatapan semua orang. Boom! Keduanya bertabrakan setelah sesaat, dan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi meletus, dan seluruh kekosongan dunia bawah yang redup tampak bergetar dan runtuh pada saat ini. Dalam kehampaan, jurang hitam tak berujung dengan kedalaman tak berdasar muncul, dan retakan besar menyebar seperti naga raksasa. Tapi perubahan ini hanya berlangsung sesaat, dan fluktuasi yang disebabkan oleh dua serangan itu langsung hancur. Gelombang gelap menelannya. Kekosongan dunia bawah masih mewarisi penampilan aslinya. Mahkota suci sangat kuat, tetapi setelah infiltrasi kekuatan aneh pihak lain, mahkota itu dengan cepat runtuh. Di atas langit, senyum di wajah putra para dewa menghilang seketika, dan ada sedikit rasa malu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak dapat dengan mudah mengalahkan Raja Kegelapan. Serangan itu akan dihancurkan oleh jubah iblis pada Raja Kegelapan. Jubah iblis itu lebih seperti monster jurang yang tidak bisa diberi makan sama sekali. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan setengah dewa sendiri, kamu masih bisa menelannya. Fluktuasi seperti ini, apakah itu Feng Jue? Segera, dia merasakan ledakan mengejutkan di bawah, dan ada sentuhan kejutan di mata Son of Man. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa Feng Jue adalah teknik kultivasi tingkat dewa yang asli,
tetapi dia tidak punya pilihan selain berlatih kondisi yang keras, dan sangat sedikit yang berhasil berkultivasi, dan sangat sedikit yang tahu rute kultivasinya. Tapi mirip dengan pemimpin klan Xiao, Xiao Yuntian, hanya mengandalkan ranah kelima Feng Jue dan kekuatannya sendiri yang luar biasa, hampir menjadi yang terkuat di dunia ini. Dari sini bisa melihat kengerian Feng Jue. Sesampainya di tingkat setengah dewa, putra para dewa baru tahu betapa ilusifnya apa yang disebut dewa-dewa yang bertarung itu seni dewa, jiwa, dan latihan tingkat dewa. Setidaknya 1 dari 4 perlu dikuasai kualifikasi tier. Dan yang disebut demigod hanya mencoba mendekati keempatnya. Bahkan jika dia sekuat putra dewa sendiri, dia tidak akan bisa menyentuh salah satu dari 4 alam dewa agung sepanjang hidupnya. Apalagi menyerang dewa pertarungan meskipun alam itu terlalu menggoda manusia, tapi penuh bahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Boom! Suara menderu menyapu, dan serangan keduanya langsung dimusnahkan dalam kegelapan. Ares berdiri tinggi di langit, dan matanya yang indah penuh keheranan. Dalam kekuatan aneh itu, sepertinya ada kekuatan yang lebih kuno dan misterius daripada kekuatan iblis. Kekuatan utama. Jelas, kekuatan ini sekali lagi menyegarkan pemahaman Xiao Yan. Menarik, dan menarik. Saat berikutnya, wajah anggun Ares langsung berubah mengerikan, dan dia hampir meraung ke arah Xiao Yan dengan semacam raungan serak, tanpa sikap mulia dari malaikat agung di masa lalu. Xiao Yan tidak menjawab, kekuatan ranah keempat Feng Jue sepenuhnya berada di bawah kendalinya sejak akhir klan naga, dan ketika dia menggunakannya, itu sudah cukup untuk menggunakan kekuatan klan, berlatih teknik untuk membakar sisi langit. Sihir itu datar tapi kekuatan macam apa fluktuasi yang mirip dengan nafas aslinya. Meskipun lemah, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang terkandung di dalamnya, dan reinkarnasi hanyalah semut. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan tahta ini? Kamu terlalu muda dan terlalu sombong. Mesbah para malaikat, buka untukku. Hari ini aku akan menilaimu dengan saksama di sini. Ares tampak sudah mendekati kegilaan. Perkataan dan perbuatannya seperti orang gila yang tidak waras, dan sama sekali tidak mempedulikan hal lain. Saat berikutnya, bulu malaikat di belakang Ares bergetar hebat, dan segera mengalir ke awan gelap di langit. Sayap malaikat melambai, mendorong bulu malaikat untuk membangun semacam altar tertinggi. Segala sesuatu di udara dan kekosongan tampaknya ditarik ke dalam altar suci dalam sekejap, dengan memutar pikiran yang terakhir, tatanan dunia ini mulai mengalami perubahan yang lemah. Kekuatan malaikat kerajaan penghakiman. Dalam sekejap, Raja Malaikat jatuh dan Liu Yun, yang terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi di kejauhan untuk melawan pasukan koalisi lawan, kalah, suara mereka, dan pupil mereka dipenuhi dengan tatapan yang tak terlukiskan. Aneh kekuatan iblis yang tidak bisa digunakan dalam tubuh untuk waktu yang singkat sebenarnya sudah mulai bangkit kembali. Di telapak tangan Xiao Yan, Flame Saint Cauldron berkedip sedikit, tetapi kekuatan iblis di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, dan ada jejak samar keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat altar suci, dan perasaan tersesat dan tersebar keluar. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, krisis datang seperti gelombang, yang membuatnya merasa tak terkatakan, mati lemas. Orang ini telah menemukan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan malaikat untuk secara paksa merayu kekuatan iblis. Begitu kekuatan iblis di tubuhnya muncul, yang terakhir dapat menggunakan kekuatan malaikat untuk sepenuhnya menghakimi dan menghukum dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, di tepi seluruh dinding dunia bawah, kumpulan filamen cahaya suci jatuh, berkedip dan berkedip, membentuk dua dunia dengan dunia bawah yang gelap dan redup di bawah. Filamen suci sangat panas, dan tampaknya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menghentikannya dan melawannya. Altar suci ini adalah azabmu. Ares menatap Xiao Yan dengan bangga. Kali ini, bahkan jika Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia harus jatuh di sini selamanya. Flame Holy Cauldron, Holy Flame Pattern. Mata Xiao Yan mengeluarkan darah, dan kemudian dia perlahan-lahan meneteskan setetes darah esensi kehidupan ke dalam Flame God Cauldron. Dalam pertempuran ini, kuali Dewa Api harus sepenuhnya termotivasi. Semua kekuatan di tubuh dituangkan ke dalam kuali Dewa Api pada saat ini. Segera, artefak ilahi kuno ini berasal dari keluarga Xiao, dan pada saat ini, fajar yang indah perlahan mekar, dan naik sedikit, satu demi satu suci, pola suci yang terik menyebar, dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan altar langit. Bas. Pada saat altar malaikat, yang sepenuhnya dilemparkan oleh kekuatan para malaikat suci, sepenuhnya terbentuk, senyum puas tiba-tiba muncul di bibir malaikat tertinggi Ares. Altar suci telah ditemukan,
dan dipenuhi dengan kekuatan pemurnian paling murni di kerajaan malaikat, dan kekuatan luar biasa itu cukup untuk menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Setelah itu, tangan giok itu berubah, dan sekali lagi, dengan kekuatan malaikatnya yang tak ada habisnya, itu memadatkan pembunuh yang mendebarkan. Saya melihat bahwa telapak tangannya langsung ditutupi dengan filamen putih murni, tandan yang cukup untuk menghukum dan memurnikan semua roh jahat, memperluas kekuatan pemurnian altar. Filamen cahaya putih murni seperti seberkas fajar yang menembus kegelapan. Itu menyala terus-menerus di bawah kendalinya, memurnikan semua aura jahat dalam kehampaan. Di antara kenaikan, itu berubah menjadi bayangan malaikat kecil dan indah, seperti hamba yang rendah hati di sekitar altar malaikat. Bayangan altar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dimanapun bayangan malaikat mini lewat, lingkaran suci samar tetap dalam kehampaan. Pada saat ini, altar malaikat dipenuhi dengan kekuatan ilahi, yang telah melampaui kognisi Xiao Yan dan cukup untuk menumbangkan siklus reinkarnasi 9 kali lipat. Pembangkit tenaga listrik tingkat, kenapa kamu tidak meledakkan dirimu sendiri? Aku mengagumi keberanian dan keberanianmu, tapi sayangnya lelucon membosankan ini sudah berakhir. Malaikat tertinggi Ares memfokuskan pandangannya pada altar malaikat, yang penuh dengan sinar suci cahaya sudah cukup untuk menghancurkan Xiao Yan saat ini menjadi beberapa bagian, dan segera menatap Xiao Yan berpura-pura tenang dengan minat, dan berkata dengan ringan. Wajah Xiao Yan tenggelam, sudut mulutnya berkedut ganas, wajahnya menakutkan untuk sementara waktu, dan bahkan matanya dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kuali Dewa Api, melihat situasi yang belum terselesaikan seperti itu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kedalaman matanya akhirnya dipenuhi dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Segera, dia tidak lagi memiliki keraguan, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, kekuatan api suci bekerja sama dengan Dewa Api Ding melonjak bersama, dan kekuatan besar meledak seketika. Tampaknya pada saat ini, dia telah menghabiskan semua kemampuannya. Bahkan situasi fana hari ini akan membuat para malaikat palsu ini membayar harga yang mahal. Boom! Yanshen Cauldron bangkit dari belakang Xiao Yan, dan pada saat itu, dunia tiba-tiba menjadi mendidih. Alam semesta terbalik, dan materi gelap dan kekuatan lain di seluruh kekosongan bergetar. Kuali Dewa Api dikelilingi oleh 9 pola suci, melompat langsung ke kekosongan, dan menabrak altar malaikat. Boom! Gelombang kejut yang tak terlukiskan mengamuk dalam sekejap, dan tiba-tiba badai api suci meledak di dunia luas di luar tembok gelap ini. Sangat disayangkan bahwa gerakan ini, di depan altar malaikat, seperti permainan anak-anak, tidak ada badai sama sekali, dan perlahan-lahan menghilang. Di hadapan serangan balik Xiao Yan yang menantang maut, mata indah malaikat tertinggi Ares menunjukkan sedikit keanehan, dan senyum menghinanya bercampur dengan beberapa ejekan. Boom! Kemudian, tanpa memberi Xiao Yan kesempatan untuk melawan, sayap malaikat itu melambai sedikit, dan kekuatan malaikat ungu yang tak terhitung jumlahnya meraung, berubah menjadi hantu penghakiman suci yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan mengerikan. Kekuatan iblis yang diam di tubuh Xiao Yan perlahan menyebar. Dengan bayang-bayang kematian membayangi hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menoleh sedikit untuk melihat Cailin dan Yun Yun yang berada dalam pertempuran sengit. Kemudian mata berbinar, seolah samar-samar melihat menembus dinding gelap, melihat lokasi inti kemana seharusnya tujuan perjalanan mereka. Mesbah para malaikat, jatuh, selalu tekan kejahatan. Semua emosi Ares menghilang seketika, seperti rumah besar yang berjalan di dunia. Suaranya yang bernada tinggi dan agung mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan giok itu perlahan terulur dan menunjuk ke posisi Xiao Yan dengan penilaian tinggi. Altar malaikat yang dikelilingi oleh bayangan malaikat yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh. Masuk ke sini. Melihat Xiao Yan berjuang seperti ini, tangan giok Ares terpelintir dengan kejam, dan bulu malaikat yang tersisa tiba-tiba memutar kekosongan, dan hanya dalam sekejap, Xiao Yan benar-benar ditarik ke dalam altar malaikat, mencoba membunuh itu sepenuhnya. Begitu dia menuangkan ke altar malaikat, kekuatan ilahi yang luar biasa di sekelilingnya seperti hakim yang merendahkan. Melalui kulit dan daging dan darahnya sendiri, dia langsung menyerang kekuatan iblis yang telah diam di tubuhnya. Altar malaikat yang mempesona jatuh, dan filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sama cemerlang dan sucinya dengan merek para dewa. Mudah untuk dimiringkan dari 9 langit, melenyapkan, dan membersihkan semua kekuatan jahat di sini. Dalam kehampaan yang redup, celah besar tiba-tiba muncul, dan kekuatan penghakiman ilahi yang tak terhitung jumlahnya menetes dari altar. Bahkan kekuatan Raja Kegelapan, atau dua penjaga asli, adalah beberapa kejahatan yang tersisa setelah jatuhnya hukum. Fluktuasi ternyata cepat surut. Tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat bertahan dari kekuatan pembersihan ilahi seperti itu.
Bahkan api-api suci berada di bawah pemurnian altar suci, dan ada jejak samar kekurangan dari tubuh Xiao Yan. Dadada dong dong dong. Suara menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari celah altar. Hanya dalam sekejap, altar malaikat benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan. Emosi yang tak terhitung dari ketidakberartian, kegelisahan, dan kekaguman tercurah dari lubuk jiwa Xiao Yan. Perasaan itu, seolah-olah dia adalah orang jahat yang sepenuh hati tiba-tiba masuk ke tanah suci para malaikat. Selain itu, kekuatan iblis yang hidup dalam darah Xiao Yan, dan bahkan di dalam jiwanya, telah ditangkap oleh Ari. Kali ini, tidak ada jejak retakan sama sekali. Dan dengan munculnya adegan ini, semua emosi negatif di tubuh Xiao Yan, nafas iblis, benar-benar terganggu oleh kekuatan suci saat ini. Terjebak dalam belenggu sangkar, bahkan jika itu meledak, itu tidak akan membantu bayangan kematian menyerbu ke dalam hatiku. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati. Kedua bayangan di kejauhan tiba-tiba melepaskan diri dari serangan satu sama lain, dan segera tubuh mereka meledak menuju posisi Xiao Yan satu demi satu. Ledakan aku. Menghadapi pukulan kedua wanita itu, mulut Xiao Yan mengangkat sedikit ketidakberdayaan, dia perlahan menggelengkan kepalanya, dan raungan yang menusuk hati terdengar, dan kemudian dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan sekali lagi altar malaikat saling bertabrakan. Boom! Tabrakan itu, langit dan bumi terkoyak, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas karenanya. Sayangnya, itu masih tidak membantu. Xiao Yan merasa kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik altar malaikat yang semakin padat. Pembunuh terakhirnya benar-benar diseduh. Kuali kuno yang berkedip dengan 9 pola suci, seperti lonceng abadi, mengeluarkan suara yang jernih dan menyapu jiwa, tetapi meskipun demikian, itu masih tidak bisa melindungi Xiao Yan. Di bawah kekuatan seperti itu, Xiao Yan hanya merasa bahwa semua vitalitas di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan gelombang kelelahan seperti gelombang, perlahan menenggelamkan keinginannya. Lindungi mereka. Dengan dorongan lengan yang lambat, Yan Shending, dengan kekuatan 9 pola suci, langsung menyelimuti kedua sosok itu. Pada saat ini, seolah-olah hidup dan mati dipisahkan, Xiao Yan menghabiskan seluruh kekuatannya. Kekosongan di sekitar tubuhnya mulai terdistorsi, dan kekuatan suci terbakar, samar-samar membakar tubuh Xiao Yan, dan penglihatannya menjadi kabur samar-samar. Aku melihat gambaran menyedihkan dari dua sosok itu, Kuyu dan terisak. Kulit mulai bernanah, dan kekuatan iblis yang tersembunyi dan bergabung di dalamnya bercokol di tulang. Tampaknya semuanya telah berakhir. Setelah klan Xiao menghilang, dia dikenal sebagai jenius tak tertandingi di antara keturunan klan Xiao. Kehidupan, api suci, kekuatan Raja Naga Emas, bahkan tulang Dewa Naga dan cincin api Kaisar dan banyak kekuatan lainnya semuanya dengan enggan jatuh dari tubuh Xiao Yan yang hancur dan meleleh. Tampaknya semua ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Mampu mati di tangan kursi ini, juga merupakan tujuan terbaikmu. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak di altar malaikat, kekuatan pemurnian malaikat melambai, menyebabkan yang terakhir mendapatkan seluruh tubuhnya, kulit mulai terkikis, dan bahkan vitalitas di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat, dan wajah Archangel Ares tiba-tiba mencibir. Setelah Xiao Yan meninggal, dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan Putra Dewa, Raja Kegelapan hanyalah sesuatu di sakunya kali ini. Pertempuran dunia bawah akan mengubah keseimbangan kemenangan dari saat Xiao Yan air terjun. Kesombongan mantan klan Xiao dan yang terkuat hampir musnah oleh kerja sama kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, keturunan klan Xiao yang lahir di langit ini juga sangat bertele-tele dan tidak dewasa, mencoba untuk gunakan simpan klan Xiao sendiri, dan biarkan klan Xiao, yang dulunya besar, muncul kembali di dunia. Konyol. Itu konyol. Apakah itu kekuatan iblis yang tidak diketahui, atau dua nama klan Xiao yang mendebarkan, mereka semua akan sepenuhnya terhapus dari pertempuran dunia bawah ini. Para penguasa ribuan dunia hanyalah kerajaan malaikat mereka. Setelah kuil malaikat dalam kehampaan menyelimuti Xiao Yan, kekuatan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menghadap anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, mengikis jauh dari kedalaman jiwanya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam tubuh naik perlahan, dan fluktuasi yang lemah dan tak berdaya diam-diam tertinggal di hatinya, dan bahkan ada kelelahan yang tak terlukiskan mengalir keluar dari pikirannya. Pada saat ini, tubuh dan kulitnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh altar malaikat, dan penindasan dan pemurnian ini akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Seluruh tubuh dan jiwa Xiao Yan tidak dapat bergerak sama sekali, dan itu sudah dekat dengannya, ambang kehancuran. Semut, bagaimanapun juga mereka adalah semut. Pada saat ini, serangan Raja Kegelapan langsung terlihat oleh putra para dewa,
dan kemudian yang terakhir memandang Xiao Yan yang dipenjara di altar malaikat dengan ekspresi kosong. Sudut mulutnya menunjukkan niat membunuh yang aneh, dan kemudian telapak tangan perlahan berbalik dan menekan ke arah posisi Xiao Yan. Melihat malaikat tertinggi mencapai penindasan yang menentukan, putra dewa tentu saja tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbalik, dan mengerahkannya dengan kekuatan setengah dewanya sendiri. Kali ini, bahkan Xiao Yan ini, yang dikenal sebagai jenius tiada taraf, akan harus mati. Melihat ini, Raja Kegelapan di sampingnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya siap untuk dilepaskan, tetapi dia tidak mengambil sedikit pun tembakan untuk mencegat jejak jahat itu. Rasanya seperti melihat anak manusia melepaskan seperti itu, pukulan telak pada Xiao Yan. Tabrakan asli kuali Dewa Api berakhir dengan penghancuran sebagian besar altar malaikat dan tempat perlindungan dua wanita dan yang lainnya. Tepat ketika hati semua orang berkedut karena kecelakaan Xiao Yan, mata mereka tegang, tetapi semburan langit hitam dan putih mengalir turun dari langit. Begitu melonjak, itu menumbangkan alam semesta, bergetar yin dan yang, dan itu benar-benar tak terkalahkan. Hanya merasakan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, seteguk darah panas menyembur keluar dari mulut Xiao Yan. Segera, di bawah pemurnian altar suci, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dari udara, untuk sementara waktu. Bahkan semua kekuatan di dalam tubuh sepenuhnya disegel dan ditekan oleh altar malaikat, dan krisis kematian melanda dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Yan diselimuti darah, meneteskan darah, dadanya, dan kulit di kulitnya terbelah. Adegan itu pernah menakutkan. Bahkan tulang Dewa Naga yang melonjak sedikit di belakangnya melepaskan ledakan energi berwarna zamrud, mencoba melindungi jiwa Xiao Yan. Jika bukan karena pendinginan tulang Dewa Naga dan darah Raja Naga Emas, Xiao Yan pasti sudah dimurnikan olehnya dan menghilang menjadi abu. Tapi ini semua adalah kekuatan altar malaikat. Serangan putra para dewa akan datang dalam sekejap. Bagaimana Xiao Yan, yang sekarang diambang kematian, bersiap untuk itu? Serangan acak dari pembangkit tenaga setengah dewa tidak memerlukan pemikiran sama sekali untuk mengetahuinya, dan itu sangat menakutkan sampai-sampai tak tertandingi. Jika Xiao Yan saat ini melawan dengan keras, saya khawatir dia hanya akan berakhir dengan tragis. Hahaha, apakah ini tekadmu untuk mencoba menyelamatkan keluarga Xiao? Sepertinya tidak lebih dari itu. Mata Ares terkunci pada Xiao Yan, yang sedang sekarat, dan penghinaan di matanya semakin menjadi intens, dengan penindasan dan pemurnian altar malaikat, dan dalam hubungannya dengan serangan destruktif putra manusia, bagaimanapun juga, Xiao Yan tidak mungkin bertahan. Semuanya ada di bawah kendali mereka. Xiao Yan. Melihat adegan ini, Raja segala binatang dan yang lainnya berseru kaget, pupil mereka sedikit bergetar, dan kepahitan yang tidak diketahui mengalir ke dalam hati mereka. Serangan sengit itu berhenti. Sekarang Xiao Yan tampaknya harus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dalam menghadapi puncak peringkat reinkarnasi 9 kali lipat dan serangan dari pembangkit tenaga listrik peringkat setengah dewa, bahkan jika dia meledakkan semua asalnya, dia mungkin tidak dapat bersaing. Untuk sesaat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja kekuatan iblis yang ditarik oleh kekuatan malaikat di tubuhnya memancarkan senyum gila yang tidak pernah berakhir, sepertinya bersorak, semangat, tunggu apa lagi? Menonton semburan yang cukup untuk menumbangkan yin dan yang, genangan darah merah terus meluap dari mulut Xiao Yan, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya hampir diambang kehancuran. Rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya mengembang, bahkan penuh dengan kepahitan yang tak berujung. Hari ini, apakah kita akan berhenti di sini? Malaikat Sengmang, hancurkan para penjahat klan Xiao yang terlibat dalam iblis. Melihat Xiao Yan yang seperti semut fana tanpa kemampuan untuk berjuang, tawa Ares sangat menyayat hati. Sayap para malaikat di belakangnya langsung berkumpul bersama, dan kekosongan itu sedikit bergetar, dan cahaya raksasa ungu dengan cepat berkumpul. Saat itu muncul, Yao Ji, Kailin, Raja Binatang dan lain-lain di kejauhan menyusut sedikit karena mereka bisa mencium gelombang bergerak dari itu. Kedua pria dari Gathering God Sun dan Ares menyerang, mereka bertekad untuk membunuh, mencoba untuk sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Kedua kekuatan itu diserang oleh Ares, dan mereka menembak ke arah Xiao Yan satu demi satu, sepertinya begitu mereka mendekati Xiao Yan, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, hampir semua murid dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan, dan suara gemuruh dan marah dari langit menembus langit, tetapi itu tidak membantu. Namun, tepat saat serangan Ares mendekati jarak 100 meter dari tubuh Xiao Yan, kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, dan sesosok melangkah keluar dari kekosongan, melambaikan pakaiannya dengan lembut, lapisan kekosongan. Segera,
Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menggenggam kekuatan pemusnahan malaikat yang mempesona. Memutarnya sesuka hati, kekuatan malaikat besar itu berubah menjadi titik cahaya di langit, dan kemudian ditelan oleh kegelapan yang tak berujung, pergi dengan Big, Great Elder. Menyeret kelopak matanya yang berat, pupil matanya dipenuhi dengan kekosongan, Xiao Yan melihat kehampaan di depannya dengan susah payah. Dalam kehampaan di depannya, ada sosok berbaju hitam berdiri di tanah. Bahkan jika ditutupi oleh kemeja hitam, fluktuasi yang berasal dari kedalaman garis keturunannya memungkinkan Xiao Yan untuk mengenali identitas sebenarnya dari pihak lain. Itu adalah tetua agung dari klan Xiao yang pergi untuk memperbaiki penguasa, Xiao Yan. Pusat dunia manusia, kerajaan malaikat. Sosok berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua, dan wajah itu penuh dengan niat membunuh. Senior, Xiao Yan. Dua wanita yang untuk sementara ditekan oleh Flame God Cauldron di kejauhan sedikit menyusut, dan kemudian melihat sosok tua yang tiba-tiba muncul, mata mereka kemerahan, dan suara menderu yang menusuk hati langsung menembus penghalang api God Cauldron, jatuh ke telinga sosok berbaju hitam itu. Di tanah yang berantakan, tubuh Xiao Yan secara paksa menghancurkan celah besar, dan altar malaikat putih murni menutupi tubuh Xiao Yan seperti belenggu. Di tanah di atas celah, Xiao Yan perlahan berdiri. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi pada dirinya, dan pada pandangan pertama dia terlihat seperti manusia biasa. Hanya saja penguasa besar yang berat di punggungnya memiliki gelombang kemarahan yang samar. Fluktuasi ini sangat aneh. Kekuatannya tampaknya tidak kurang dari Ares. Kekuatan orang ini benar-benar puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Malaikat Bailin, yang tak terhentikan di samping, melihat ke kejauhan. Menginjak bayangan hitam di atas kekosongan di tanah, matanya sedikit menyipit, dan sepertinya ada sedikit kejutan yang tak terlihat di dalamnya. Menurut informasi kerajaan malaikat, setelah orang ini bangun dari Laut Samsara, meskipun dia melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi, tetapi paling-paling itu hanya sebagus tahap awal. Mengapa yang terakhir bisa melompat ke tahap tengah 9 reinkarnasi dalam waktu yang begitu singkat, sampai sejajar dengan Ares? Cukup mengerikan. Puncak reinkarnasi 9 lapis tahap tengah. Melihat penampilan sosok ini, pria putra dewa, yang merendahkan seperti seorang master, sedikit terkejut, tidak hanya terkejut dengan penampilan pihak lain, tetapi juga terkejut dengan kekuatan pihak lain. Ini sebenarnya orang tua ini tapi rencana raja selama puluhan ribu tahun ini akhirnya mencapai titik kritis ini. Bagaimana Anda bisa dengan mudah memecahkannya? Seorang setengah dewa di tahap awal tahap tengah dari tahap reinkarnasi tingkat 9, ini benar-benar pertempuran besar. Kekuatan di tubuh penatua Xiao Yan seperti genangan air danau mati yang tiba-tiba diaduk dengan keras, dan bahkan penguasa berat gelap di belakangnya sedikit beriak, seolah memudar dari kilau hitam di atasnya, melepaskan kemuliaan tertingginya. Kaca. Tetapi Raja Kegelapan tidak ragu-ragu, mengangkat tangan iblis dan mengarahkannya dengan lembut, dan sekelompok kurungan tahanan yang dipenuhi dengan pola iblis melintas, memutar kehampaan, tiba-tiba dari tanah di sekitar tubuh Xiao Yan, itu terbuka, dan segera menekannya. Xiao Yan sudah memiliki aura penguasa eksekusi dewa di tubuhnya. Setelah Penatua Agung memperbaiki penguasa eksekusi dewa, dia bisa dengan mudah menemukan yang terakhir berdasarkan auranya. Tapi sekarang Xiao Yan berada di ambang kematian, Xiao Yan muncul untuk mencoba menyelamatkan yang terakhir, tetapi Raja Kegelapan mematahkan serangannya seketika. Bencana ini, pesta ini, harus berada di ambang akhir kehidupan sebelum dapat dibangkitkan, diwarisi, dan menyerap kekuatan iblis paling murni. Raja Kegelapan telah melakukan segalanya untuk ini, bagaimana mungkin karena munculnya Xiao Yan, dan dengan demikian kehilangan semua kesuksesan. Yang paling penting bahkan jika Xiao Yan dapat bersaing dengan malaikat tertinggi Ares, putra manusia dan dewa masih merupakan bahaya tersembunyi. Rencana ini harus dilaksanakan. Gulu. Pada saat ini, dua wanita yang diselimuti kuali Dewa Api, ditambah Raja segala binatang dan orang-orang kepercayaan dari aliansi api tak berujung, semuanya menatap kosong ke arah Raja Kegelapan. Siapa sangka situasi yang baru saja berbalik langsung dibekap oleh harapan samar Raja Kegelapan. Raja Kegelapan sebenarnya adalah pria yang membantu dan melecehkan Zhou. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya kosong, dan mereka melihat Raja Kegelapan di atas langit dengan tidak percaya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Raja Kegelapan. Apa niatnya? Hahaha. Yang disebut aliansi api tak berujung hanyalah lelucon. Raja Kegelapan, setelah akhir dunia bawah, pusat dunia manusia secara alami akan meninggalkanmu tempat kehormatan milikmu. Serangan dua warna toren semakin dekat dan lebih dekat ke tanah di bawah. Melihat tindakan Raja Kegelapan,
Ren Senzi langsung tertawa liar, dan niat membunuh di kedalaman matanya secara bertahap digantikan oleh ejekan. Tak disangka, sekuat Raja Kegelapan, dia justru mulai takut akan kekuatannya sendiri. Sekarang tembakannya telah benar-benar mencegat dan menekan Xiao Yan, ini adalah bukti terbaik dia menyerah. Dalam pertempuran tadi, dia juga mencium kekuatan tertinggi para dewa, dan dia takut. Tapi tidak apa-apa, tanpa halangan dari Raja Kegelapan, perjalanan ke dunia bawah akan jauh lebih sederhana. Jika orang-orang keras kepala dari klan Xiao begitu bijaksana, bagaimana mereka bisa berakhir di akhir yang menyedihkan sehingga mereka hampir musnah? Klan mereka, Raja Kegelapan, apa yang kamu lakukan? Mata semua pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung terbelah, melihat postur aneh Raja Kegelapan dalam kemarahan, dan semua darah dan kekuatan di tubuh telah jejak samar ledakan dan pendidihan. Tidak ada hanya untuk membiarkanmu menikmati pesta yang benar-benar brilian. Menghadapi keraguan dan ekspresi marah semua orang, Raja Kegelapan menunjukkan senyum dingin yang menarik, dan segera di bawah perhatian semua orang, tubuhnya disembunyikan. Dalam gelombang gelap, iblis itu jubah di belakangnya meledak menjadi gelombang keserakahan yang ekstrim. Bang! Tepat ketika semua orang dalam keadaan seperti itu, serangan putra dewa dari kejauhan benar-benar mencapai sisi Xiao Yan, dan persidangan melenyapkan Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki niat untuk menyelamatkannya, sangkar iblis yang sangat ganas di sekelilingnya membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan kekuatan penghancur mengalir bersama dengan semburan hitam dan putih, benar-benar memusnahkan Xiao Yan. Tubuh yang lelah hanya memiliki kilau di sudut matanya. Setelah melihat langkah gila dari Raja Kegelapan, Xiao Yan tiba-tiba mengerti sesuatu. Kegilaan di kedalaman pupilnya tak terkendali, menyebar. Serangan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik peringkat demigod secara akurat mengenai Xiao Yan, yang hanya memiliki satu napas tersisa, dan suara tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan meridian yang hancur sangat menusuk hati semua orang yang hadir. Tapi saat sentuhan maut mendekat, Xiao Yan juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan iblis di tubuhnya, seperti anak yang keras kepala, berubah dengan kecepatan yang menakjubkan tumbuh. Darah, kulit, tulang, pada saat ini, di bawah serangan ganda dari kekuatan pemurnian altar malaikat dan postur yang menghancurkan dunia seperti itu, kebanyakan dari mereka telah dihancurkan, dan bahkan darah dan jiwa dalam tubuh akan sepenuhnya terhapus dalam saat berikutnya. Darah menetes, nyala api suci beriak, energi naga, darah, dan kekuatan lain di dalam tubuh melonjak gila-gilaan sayangnya. Xiao Yan seperti orang tua di senja, tidak dapat melakukan apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan tampaknya adalah hanya dia yang berjuang untuk membuka matanya, dan pada saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat bayangan indah dari dua orang yang tidak bisa melepaskan dan melepaskan. Dalam pandangan kabur, sosok-sosok dengan ekspresi menderu di wajah mereka yang suci menyengat pikiran Xiao Yan, tetapi pada saat ini, agar putra Tuhan tidak mengetahuinya, tidak ada pilihan. Semua kekuatan perlahan meleleh dan berubah menjadi debu. Saya tidak tahu kemana harus melayang, dan kesadaran mulai menjadi kabur. Bahkan tulang-tulang dewa naga dalam tubuh, kekuatan keabadian dan keabadian, tidak dapat menghentikan kekuatan penghancur ini. Tidak ada yang tahu bahwa sumber mayat dan kekuatan lain yang menguap dan bergabung dari tubuh Xiao Yan hanyut dalam kegelapan di belakang Raja Kegelapan di atas langit seolah-olah pada saat itu, semuanya kembali ke pemilik aslinya. Sudah berakhir. Di masa depan, Xiao Yan akan tetap ada selamanya di sungai panjang sejarah. Pada saat ini, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya bertindak pada Xiao Yan, dan kedua malaikat agung perlahan melangkah ke kehampaan. Jika menghargai semacam pekerjaan yang memuaskan, senyum di sudut mulutnya sangat keterlaluan. Mengaum, mengaum, suara marah, air mata, kesedihan, dan emosi lainnya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi hati dan wajah aliansi api tak berujung, tetapi mereka tidak membantu. Jalan buntu ini masih menyebar. Maaf, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Pada saat ini, melihat situasi yang merupakan kesimpulan sebelumnya dan tidak dapat dibalik, tubuh Cailin tiba-tiba bersinar dengan cahaya suci 10 warna yang menyilaukan, dan bayangan ular raksasa yang samar-samar ilusi perlahan menyebar dari jiwanya, ada jejak pembakaran spontan yang samar-samar. Jejak semacam itu, bahkan dengan penindasan kuali Dewa Api, tampaknya tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang menakutkan. Yun Yun, yang menangis di samping, juga tertawa kecil. Tepat saat seluruh tubuhnya akan meledak dengan kekuatan penghancuran diri, sekelompok pola iblis yang gelap dan menyesakkan, anehnya mengabaikan kekuatan Yan Shending, langsung menyapu jauhkan mereka berdua aksi tercekik di buayan. Dalam sekejap, kedua wanita itu terbatas,
Tetapi mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kehampaan di mana dunia mulai terdistorsi di sana, beberapa aura yang akrab mulai berputar. Itu adalah kekuatan iblis. Xiao Yan telah dikalahkan, apakah kamu masih ingin bertarung? Kedua malaikat agung dan Wang Xian Xuan Zun berbicara pada saat yang sama, seperti pemenang, tanpa ampun menertawakan sekelompok orang yang tak ada habisnya di bawah yang tidak tahu ketinggian, langit dan bumi semut Yanmeng. Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, apa yang disebut aliansi api tak berujung hanyalah pasir yang berserakan. Takut, apa yang harus ditakuti? Kematian tanpa akhir. Menghadapi postur mengejutkan lawan, raungan yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut raja segala binatang dan para elit dunia. Aliansi api tak berujung, semacam keteraturan. Perasaan darah seseorang mendidih. Segera, kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan ada kedipan samar dari lingkaran cahaya yang sangat merusak, bahkan jika itu adalah cahaya kunang-kunang. Pada saat ini, pasukan koalisi lawan sedikit tergerak. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan mereka terlalu kecil, tidak peduli seberapa mematikan mereka meledak, itu tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat, Yao Ji dan yang lainnya semuanya dikalahkan dalam pertempuran di dinding gelap di atas langit, dan serangan kedua Raja Binatang juga dikalahkan sepenuhnya. Pertempuran di dunia bawah tampaknya akan segera berakhir pada saat ini tapi tidak ada yang menyesalinya. Kekuatan semut tunggu apa yang terjadi. Saat berikutnya, saat Beilain berbicara, dia menemukan bahwa materi gelap di atas dunia bawah, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menghadap ke langit ini dan berkumpul menuju tepi dinding gelap. Tampaknya dalam kegelapan di tepi dinding gelap, ada mulut ajaib jurang tak berujung, yang dengan kejam dan rakus menelan semuanya di sini. Dan di jurang itu, bahkan ada orang gila yang sangat gila, yang melompat dan bersorak. Apa itu? Mendengar raungan aneh Beilain, Wang Xian Xuanzun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di atas tembok dunia bawah, ada semacam pola roh jahat yang memusingkan yang berkedip, dan energi hijau gelap begitu padat sehingga berdiri satu demi satu di tembok dunia bawah. Dengan sedikit jentikan, rasa putus asa yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuh. Di bawah kekuatan semacam itu, saya khawatir hanya para dewa yang tidak tertindas, dan mata orang-orang lainnya tiba-tiba menegang, dan tubuh mereka sedikit gemetar ketika mereka melihat ruang dunia bawah yang sangat dekat dengan neraka. Kekuatan mengerikan apa yang ada di dalamnya. Buka untukku. Perjamuan Dewa Iblis. Melihat penampilan Xiao Yan bahwa dia berada di ambang kematian dan akan benar-benar jatuh setiap saat, gelombang gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit, dan iblis hijau gelap di kegelapan dinding muncul kekuatan, semua terbang ke sumber suara. Raungan gila dan dingin membelah langit, seperti iblis serakah yang nyata, mendorong kekuatan iblis-iblis itu menjadi hujan iblis yang dicurahkan. Ledakan. Hujan setan hijau tua baru saja turun dan dicurahkan. Kekuatan malaikat di dunia ini, atau kekuatan banyak orang seperti Raja Binatang Buas, semuanya disentuh dengan kejam, dan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya bergetar seketika, dan kemudian runtuh. Patah. Boom, boom. Suara keras yang mengejutkan membangunkan banyak pembangkit tenaga dari Endless Flame Alliance yang mencoba memecahkan kuali. Tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba tenggelam, dan semua tanah yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba runtuh, seolah-olah jatuh ke neraka yang tak berujung, berubah menjadi jurang iblis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di bawah jurang hijau gelap yang tidak bisa melihat ujungnya, lava hijau tua berjatuhan dengan keras, lautan yang penuh dengan aliran jahat, dan berkas sinar iblis serakah tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini di luar jangkauan neraka, jika Anda jatuh ke dalamnya dengan mudah, saya khawatir hanya ada satu cara untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Dan Xiao Yan, serta altar malaikat dan hal-hal lain, sepenuhnya ditelan oleh neraka yang tak ada habisnya, dan jatuh ke bagian yang lebih dalam dari jurang iblis, tidak ada yang tahu di mana ujung jurang iblis. Semua hujan iblis jatuh ke dalam jurang, dan targetnya tampaknya adalah Xiao Yan yang berada di ambang kematian, dan dengan cepat berkumpul menuju tubuh yang terakhir. Hujan setan yang kental, jahat, dan menggetarkan pikiran itu mengalir ke tubuh Xiao Yan tanpa syarat. Dong dong dong. Meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran total, setelah infus hujan iblis yang begitu dalam, jantung yang dibentuk kembali oleh api suci di tubuh Xiao Yan berdetak aneh, seolah-olah dalam sekejap melihat semacam makanan enak. Ternyata menjadi aliran melahap yang stabil, menyerap kekuatan iblis-iblis ini. Raja Kegelapan, apakah kamu ingin menempati tubuh Xiao Yan? Menjadi Xiao Yan yang baru. Ekspresi Archangel Ares sedikit berubah, hujan iblis ini dan jurang iblis yang tak berujung di bawah ini,
memang membuatnya mencium warna ketakutan, dan segera menatap Raja Kegelapan yang tampak gila di atas langit. Raja Kegelapan tidak menjawab, tetapi semua energi dunia ini tiba-tiba bergejolak, dan adegan badai iblis yang cukup untuk menumbangkan semuanya secara bertahap melilit tubuh Raja Kegelapan. Pusat badai iblis memiliki warna hijau tua yang mengganggu. Kelompok cahaya mengembang dengan hebat. Raja Kegelapan. Pada saat ini, senyum puas di wajah Ren Senzi menghilang seketika, dan bahkan ada noda ketakutan yang aneh di kedalaman pupil matanya gelisah. Hahaha, anak Tuhan, malaikat agung, termasuk Xiao Yan yang lebih tua yang diikat oleh sangkar gelap di kehampaan di bawah, semuanya bergetar aneh, dan semua kekuatan di tubuh mereka sedikit bergetar atau bahkan mengeras. Matanya sedikit menyipit, dan Raja Kegelapan, yang bercokol di langit, tiba-tiba merentangkan lengannya yang keriput ditutupi dengan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya dari badai iblis, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di pundaknya, dan hiruk-pikuk muncul di sudut dari mulutnya, senyum dingin. Bocah bau, maafkan kepengecutanku. Aku bukan iblis yang memenuhi syarat, aku hanya bisa dianggap sebagai budak iblis, tapi kamu berbeda. Kamu akan menjadi, aku, Xiao, keluarga semuanya yang paling luar biasa orangnya. Air mata, tak bisa dikatakan, telapak tangan Raja Kegelapan turun dari bahu di belakangnya, seolah-olah merobek dagingnya sendiri, di sekali jalan. Segera, suara robekan yang keras bergema, dan semua orang melihat darah menetes di punggung Raja Kegelapan, dan darah roh jahat benar-benar terpisah dari kulit dan kulitnya seluruh punggung benar-benar terpisah dari jubah iblis. Pemandangannya dulunya ngeri. Gila apa kau gila? Melihat kegilaan Raja Kegelapan, kegelisahan yang mendalam di jiwa putra manusia menjadi semakin kuat, dan bahkan kekuatan hitam putih yang melindungi tubuhnya sedikit bergetar. Sumber kegelisahan bukan dari Raja Kegelapan tapi dari jubah iblis berlumuran darah yang diwarnai dengan kulit setengah tubuh Raja Kegelapan. Dari atas, bahkan anak dewa manusia yang kuat dan setingkat setengah dewa tidak bisa menahan untuk tidak mencium jantung berdebar-debar. Dari persepsi yang terakhir saja, tampaknya hal semacam ini sendiri melampaui batas kognisi manusia. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia sama sekali. Ini adalah kejutan yang diberikan raja ini kepadamu. Dalam badai iblis, raungan gila terus muncul, dan semua kekuatan iblis mengalir ke jubah iblis, seolah-olah yang terakhir mengukir dan menyempurnakan dirinya karya yang paling memuaskan. Tanpa jubah iblis, napas Raja Kegelapan turun drastis, pola iblis di kulitnya menjadi semakin redup, dan seluruh wajahnya benar-benar muncul di hadapan semua orang terutama alis yang terakhir memancarkan pola cahaya redup, dan identitas, terungkap sepenuhnya. Itu adalah klan Xiao tanda klan. Xiao Yunming. Melihat Raja Kegelapan, yang napasnya sedikit kosong, Ren Senzi sangat marah, dan akhirnya mengenali identitas sebenarnya dari yang terakhir pada saat ini. Orang ini sebenarnya adalah adik dari patriark klan Xiao yang menghilang secara misterius di klan Xiao pada akhir Perang Dunia Pertama. Ini kekuatan jahat macam apa ini? Dan malaikat agung di bawah, Ares, tetapi pada saat jubah iblis jatuh dari Raja Kegelapan, tubuhnya bergetar hebat, dan sayap malaikat di belakangnya bergetar hebat. Fluktuasi yang tidak nyaman menyebar dengan cepat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh manusia. Hancurkan aku. Ketakutan menumpuk, putra para dewa tidak berani ragu lagi, dan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya, warna hitam dan putih yang cerah mendorong kekuatan setengah dewanya untuk mengaum, dan ruang retak, dan dunia berubah warna. Puff. Tetapi dalam menghadapi pukulan marah dari putra Tuhan, jubah iblis itu seperti makhluk hidup, dan mulut iblis tanpa dasar langsung terbelah di atasnya, dan serangan itu ditelan dalam satu klik. Putra Tuhan, yang sekuat setengah dewa, marah dan jatuh di jubah iblis dengan begitu mudah. Jubah iblis ini sangat menakutkan. Setelah melahap serangan yang terakhir, jubah iblis itu melemparkan pandangan main-main ke putra Tuhan sepertinya mengatakan terima kasih atas hadiahnya. Kemudian, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung meninggalkan telapak Raja Kegelapan, meninggalkan badai iblis yang sudah melemah, jubahnya melonjak seperti sapuan guntur, dan tersapu dari Xiao Yan, yang sekarat di jurang iblis, di bawah. Raja Kegelapan, Xiao Yunming. Jika Xiao Yan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat bahwa Raja Kegelapan sebenarnya adalah adik dari kepala Xiao keluarga, wajah tetua Xiao Yan penuh dengan ketidaksetujuan. Dipenuhi dengan sentuhan kekerasan. Kekuatan jubah iblis terlalu jahat dalam situasi saat ini, jelas bahwa dia ingin menemukan wadah baru, bahkan jika Raja Kegelapan memberi Xiao Yan, apakah Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikannya? Bagaimanapun, itu adalah kejahatan tertinggi yang bahkan tidak dipedulikan oleh para dewa. Jika dia tidak hati-hati,
saya khawatir Xiao Yan hanya akan menjadi boneka iblis. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kekuatan tanpa hasil. Tapi, aku percaya pada anak ini. Karena aku telah melihat beberapa hal langka dalam dirinya, hal semacam itu, aku takut bahkan pada kakak laki-laki tertua, tidak pernah memilikinya. Aku tidak yakin tentang dunia ini, tapi pada akhirnya aku masih harus bergantung padanya. Rambut panjang Raja Gelap yang tergerai sedikit bergelombang, dan kelemahan di tubuhnya menyebabkan kekuatan yang terakhir turun dari ujung dunia, langkah reinkarnasi ke puncak. Jelas, langkah seperti itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada yang terakhir. Tapi dia tidak menyesal, karena dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebagian besar tanah di dunia bawah benar-benar hancur dan berubah menjadi jurang iblis yang tak ada habisnya. Dalam jurang maut seperti itu, bahkan malaikat agung tidak berani jatuh ke dalamnya dengan mudah, karena nafas iblis di bawah terlalu kuat. Terlalu kuat dan jahat, bahkan dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menghadapinya. Samar-samar, semua orang melihat ke Demon Abyss, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada bayangan sekarat di dalamnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan api hijau gelap membakar seluruh jurang. Dengan menuangkan jubah iblis dan hujan iblis itu, pria yang berada di ambang kematian berdiri dengan ketakutan. Segera, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia tampaknya secara naluriah mengulurkan lengannya yang mati dan meraih jubah iblis itu, satu gerakan. Di tangan, tekan ke tubuh. Ketika jubah iblis menyapu tubuh Xiao Yan dengan gembira, tulang dewa naga berwarna giok membuat sedikit naga mengaum, seolah menolak atau memukul mundur jubah iblis. Keduanya langsung menemui jalan buntu selama 10 napas, dan kekuatan keserakahan di dalam jubah iblis dengan cepat mereda. Keduanya sepertinya membentuk semacam check and balance. Saat berikutnya, jubah iblis menempel di punggung Xiao Yan seperti penobatan kaisar, darah hijau tua mulai mengalir keluar dari jubah iblis, dan segera mengalir ke tubuh Xiao Yan yang sudah ada namanya saja. Dengan munculnya darah hijau tua, kekuatan malaikat dan dewa yang tersisa di tubuh Xiao Yan sebenarnya perlahan menghilang, dan genangan darah panas dan jahat membuat hati, kekuatan, Xiao Yan pulih secara bertahap. Detak jantung yang berdebar kencang jelas ditransmisikan dari jurang iblis. Pemukulan yang kuat dan kuat, pada saat ini, mengejutkan Ares seperti suara ajaib. Dia tidak mati. Pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Kailin atau Beilin, para penonton tercengang. Malaikat tertinggi Beilin menatap dengan sungguh-sungguh ke jurang yang tandus, di mana kekosongan telah terdistorsi, tampaknya ada semacam fluktuasi bodoh, dan itu pulih sedikit demi sedikit kelahiran kembali. Aris, kamu harus tahu bahwa begitu insiden ini gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, wajah putra para dewa dipenuhi dengan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan di depannya benar-benar mengejutkan dan menyegarkan kognisinya. Jelas, tidak satu pun dari kelompok orang Xiao ini adalah lampu hemat bahan bakar. Tapi sekarang, penghinaan di hatinya telah sepenuhnya mereda, seolah-olah dia lelah dengan lelucon ini, mencoba menggunakan kekuatan penuhnya untuk benar-benar tenang di sini. Aku tahu, Beilin, ikut aku. Wajah muram Ares bergerak sedikit, dan matanya tertuju pada Xiao Yan yang mulai pulih di jurang iblis di bawah. Kelahiran kembali iblis harus dihentikan, jika tidak, iblis yang terlahir kembali, bahkan kepala malaikat agung yang kuat, tidak dapat bersaing. Mau turun. Beilin kaget saat mendengar kata-kata itu. Kekuatan iblis di jurang iblis di bawah, saya khawatir hanya puncak reinkarnasi ke-9 yang dapat bersaing. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan mati. Ayo pergi. Saat mereka berdua berbicara, mereka melompat dan melompat langsung ke bawah. Jelas, mereka bertekad untuk sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah tanpa akhir. Deanorexia Project, tanpa restu kekuatan jubah iblis, bagaimana kamu bisa menolak kursi ini sekarang? Dalam sekejap, saat kedua malaikat agung itu tersapu ke dalam jurang iblis, putra para dewa menatap Raja Kegelapan, ingin menghancurkannya, berkeping-keping 1000 mayat. Jika bukan karena perilaku gila orang gila ini, Xiao Yan akan mati berkali-kali. Tindakan Raja Kegelapan telah membuat putra dewa benar-benar marah, dan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik peringkat demigod memang sedikit mengerikan. Meskipun Raja Kegelapan sangat kuat dan berbakat, yang terakhir telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk jubah iblis selama tahun-tahun ini di dunia bawah, dan hilangnya jubah iblis bukanlah beban kecil bagi yang terakhir. Sungguh, kalau begitu coba saja. Sang Raja Kegelapan mencibir, dan gelombang kegelapan melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung menutup aliansi api tak berujung di dinding dunia bawah,
kekuatan Devil S Abyss terlalu jahat, dan ini pembangkit tenaga listrik tidak bisa menolak. Sebaliknya, pasukan sekutu kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia penuh dengan ketakutan dan kecemasan pada saat ini. Zat-zat gelap dan nafas iblis terus-menerus melahap hidup mereka. Bocah Bao, hanya ini yang bisa dilakukan raja ini, dan sisanya ada di tanganmu. Tepat saat suara itu jatuh, Raja Kegelapan sekali lagi terjerat dengan putra Tuhan. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang, selebihnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Xiao Yan. Aku di sini untuk membantumu juga. Melihat lingkaran iblis yang melonjak di jurang bawah, Xiao Yan yang lebih tua mengangguk berat, tetapi dia dan Raja Kegelapan langsung melancarkan serangan tanpa melihat ke belakang, terjerat dengan putra Tuhan berdiri. Namun, dengan kekuatan Raja Kegelapan saat ini dan Penatua Agung Xiao Yan, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengatasi para dewa yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Di sini, itu masih jalan buntu. Satu-satunya cara untuk memecahkan permainan adalah orang yang turun ke jurang tak berujung setan di kedalaman. Berdiri di dinding gelap di kejauhan, banyak pria kuat dari aliansi api tak berujung perlahan melewati dinding gelap dan melihat lokasi kota gelap di belakang energi surga dan bumi. Tatanan spasial benar-benar tidak teratur, seolah-olah ada tempat tinggal dewa yang nyata. Konfrontasi sengit jauh lebih kuat daripada putra Tuhan. Situasi di seluruh medan perang menjadi tegang lagi, tapi Demon Abyss di bawah mengabaikan getaran, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyusut dan menyatu dalam sekejap, mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bisakah kita membunuhnya? Untuk beberapa alasan. Tubuhnya mendekati iblis Xiao Yan di bawah, tetapi sayap malaikat-malaikat utama Bei Lin bergetar hebat, dan bahkan tubuh halusnya bergetar, seolah-olah lompatan ini menyapu ke arahnya kematian. Puff, dong, dong. Ares tidak menjawab, tapi matanya yang indah terkunci rapat pada bayangan iblis perkasa di bawah. Suara detak jantung yang berdetak di sekitar iblis Xiao Yan sangat keras, tampaknya dengan penobatan jubah iblis, energi hijau tua menyebar ke tubuh yang meleleh. Dada, kepala, wajah di mana kekuatan iblis hijau tua penuh, daging dan darah yang telah berubah menjadi debu telah dilahirkan kembali dengan sikap baru, membawa roh jahat yang tak tertandingi di sini. Iblis tidak menyerah, nyala api tidak mati, dan lunas tidak mati. Pada saat ini, napas dan vitalitas Xiao Yan tiba-tiba menyala kembali. Lakukan. Setelah beberapa saat, kedua malaikat agung itu berhasil mencapai udara dari jurang iblis, merasakan bahwa kekuatan iblis di bawah tampaknya menahan dan menolak kejatuhan mereka, dan semua emosi di wajah Ares menghilang, segera. Ya, Bei Lin menggigit bibir dan giginya, dan dia dan Ares tampaknya membentuk suatu tatanan yang indah. Malaikat bernyanyi. Suara bernada tinggi yang paling saleh dan suci di hati mereka berdua bangkit dari jurang iblis seperti fajar yang menembus kegelapan. 10 sayap malaikat ungu yang mempesona di tubuh halus itu tiba-tiba jatuh dari belakang mereka, meneteskan darah, menyebabkan seluruh tubuh bergetar sedikit. Sebanyak 20 sayap malaikat ungu baru saja jatuh, dan napas kedua malaikat itu menjadi lemah dalam sekejap, namun, ketika mantra malaikat dilantunkan di mulut mereka, sayap malaikat muncul di jurang iblis, membentuk yang indah dan indah, formasi indah Sanctuary of Angels yang megah. Di tempat suci, itu seperti belenggu, seperti sangkar, seperti makhluk pembunuh dewa yang dipelihara dengan hati-hati oleh kediaman dewa sejati, mekar dengan nafas suci yang dapat melenyapkan segalanya. Iblis, mari kita akhiri di sini. Melihat kemunculan tempat suci malaikat bersayap 20, Ares tiba-tiba tertawa, dan senyum itu penuh dengan keanehan yang tak ada habisnya dan menakutkan. Segera, suaka malaikat yang dibangun oleh 20 sayap malaikat perlahan-lahan jatuh, dan bulu suci putih yang tak terhitung menyebar, menyebabkan seluruh jurang iblis menjadi benar-benar bergejolak. Teknik nyanyian malaikat ini, yang hampir mencapai lingkup sebenarnya dari seni ilahi, sekali lagi mengambil sikap baru dan membantai iblis Xiao Yan di bawah itu masih seperti altar malaikat asli, dengan cobaan dan sanksi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu membuatnya tidak mungkin untuk dipertahankan. Dong, dong, dong. Kekosongan terdistorsi di sekitar tubuh iblis Xiao Yan mulai mengeras. Dia sepertinya merasakan ancaman nyata dari serangan ini. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan suhu di seluruh jurang iblis tiba-tiba meningkat. Bangkit, apa yang terjadi? Cailin dan Yun Yun di kejauhan semua menyebutkan hati mereka di tenggorokan mereka, dan mereka segera melihat ke tempat suci yang indah di bawah, yang cukup untuk memusnahkan segalanya, dan tiba-tiba ada lebih banyak kecemerlangan yang mempesona. Tutupi itu. Hijau tua, oranye emas, ungu, merah muda. 10 mata yang sama sekali berbeda melintas di sisi iblis Xiao Yan pada saat yang sama, bergantian, menyatu, dan kemudian benar-benar meleleh pada saat tertentu, memberkati jubah iblis di belakang.
Di seluruh jurang iblis, sekelompok gunung jiwa yang megah dan megah tiba-tiba muncul, dan segera berkumpul bersama untuk membentuk tren yang mengguncang langit. Bahkan ada api suci tak berujung yang memuntahkan darinya, api suci sangat ganas, dan seluruh jurang iblis sangat mengejutkan. Di ujung pegunungan jiwa, tiba-tiba ada makhluk jahat yang diselimuti cahaya hijau gelap, mandi dalam api yang sangat jahat dan suci ini, dan vitalitas menjadi kuat sejak saat bahaya. Soul Mountain dan Angel Sanctuary bertabrakan, tanpa fluktuasi energi, dan tak terhitung pasang lengan yang ditutupi dengan pola iblis dan pola api suci ditarik ke dalam jurang iblis. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari ujian Angelic Sanctuary? Melihat pria yang berdiri di depannya berdiri di gunung jiwa tempat api suci iblis bertemu, dia sudah penuh dengan lubang. Sosok itu sekarang perlahan-lahan melonjak, dan pikiran malaikat tertinggi Ares kosong. Efektivitas tempur kerajaan malaikat lemah, tetapi setelah malaikat pembantai mengambil alih tahta, malaikat penghakiman, yang juga merupakan salah satu dari 5 malaikat dominan, diam-diam pergi ke penjara penindas iblis pertama untuk menyelamatkan Ratu Malaikat, dan dengan mudah dihapus keluar olehnya. Dia dan Beilin telah bersumpah untuk tetap setia kepada malaikat pembantai, sehingga keduanya menyerap kekuatan malaikat penghakiman masing-masing, dan kekuatan mereka mencapai tingkat ke-9 sebagai hal yang biasa, sehingga tingkat puncak sudah cukup untuk membantu malaikat pembantai benar-benar stabil. Suara-suara yang menentang di kerajaan malaikat ini adalah sumber kekuatan mereka. 3 malaikat dominan yang tersisa sebagian besar netral dan mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur puncak, seiring waktu, status keluarga kerajaan-kerajaan malaikat telah ditekan oleh mereka. Giggle. Setan Xiaoyan terlahir kembali dalam bentuk baru. Di wajahnya yang dingin, pola suci dan pola iblis berpadu sempurna, penuh kesombongan tanpa akhir. Rambut dan pori-pori hijau gelap mengandung arti mengambilnya. Kekuatan yang tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya seperti iblis tiran yang telah memerintah selama berabad-abad, sombong dan menghina semua makhluk hidup. Senyum seram berbulu tiba-tiba menggantung dari sudut mulutnya, dan jubah iblis di belakangnya bahkan memancarkan cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, yang membuat sosoknya sangat kuat. Kekuatan besar itu tampaknya secara samar-samar mencapai peringkat 9 reinkarnasi, atau puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Hari ini, dia mungkin bukan Xiaoyan yang sederhana, tetapi Raja Iblis dengan darah paling murni di dunia, cukup untuk memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung, dan bahkan membunuh Ares dan yang lainnya. Kelahiran kembali dalam kehancuran dalam kelahiran kembali ini benar-benar kekuatan yang menakjubkan. Setan Xiaoyan masih menginjak pegunungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, mengulurkan telapak tangannya sedikit, merasakan kekuatan dominasi yang telah lama hilang, dan senyumnya tumbuh lebih kuat rambutnya dingin. Apakah ini satu-satunya iblis di dunia saat ini? Melihat sikap jahat iblis Xiaoyan, Ares masih berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan sikap elegannya, meskipun dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang. Saat berikutnya, tubuh iblis Xiaoyan menghilang di atas gunung jiwa, seolah-olah menyatu dengan jurang iblis yang gelap ini. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Ares tanpa sadar, dan suara jahat itu membuat suara Ares di sampingnya. Rambut dingin tidak bisa membantu tetapi berdiri tegak. Pada saat itu, kekuatan malaikat di dalam tubuh dipadatkan dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk memicu perlawanan apapun. Boom! Tidak perlu desakan sama sekali, seolah-olah kekuatan malaikat dan kekuatan iblis adalah musuh generasi, dan mereka tidak bisa tidak meledak ke langit segera setelah mereka bersentuhan dengan mereka. Kekuatan iblis tak berujung di tubuh bergoyang, langsung menghancurkan tubuh kedua malaikat itu berkeping-keping, sekarat. Tanpa sayap malaikat kekuatan mereka telah anjlok, dan mereka rentan terhadap Xiaoyan, yang kini terlahir kembali sebagai yang terkuat. Hanya dengan pukulan sederhana, Ares tahu jarak antara dirinya dan iblis Xiaoyan bahkan di masa jayanya, dia tidak bisa bersaing dengannya. Iblis ini memiliki kekuatan aneh yang mampu secara langsung melawan kekuatan suci para malaikat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan iblis paling misterius di dunia, tetapi dia juga dengan sempurna menggabungkan api suci dengannya iblis jahat hari ini. Jika tidak terhapus dalam waktu, saya khawatir itu akan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya ke dunia ini. Di samping, sikap Beilin adalah kebalikan dari Ares. Mata Beilin tidak bisa lepas dari iblis Xiaoyan setiap kali jantungnya berdetak, itu akan membuat jantungnya bergetar. Kulit, daging, dan darah yang terakhir masih utuh, dan bahkan kekuatannya telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga menumbangkan kognisi mereka, dan mereka berdua tidak bisa bersaing. Kekuatan iblis sangat bagus, tapi apakah kamu berani membunuhku? Kursi ini adalah kepala malaikat agung di bawah malaikat pembunuh kerajaan malaikat.
Jika aku mati, bagaimana mungkin yang tak berujung Flame Lions menahannya? Hidupkan kemarahan pembantaian. Hanya jika aku hidup, kamu Endless Flame Lions dapat terus hidup seperti ini. Hahaha. Bahkan iblis Xiaoyan menunjukkan kekuatan tertinggi, namun, Reis masih menggunakan kata-kata seperti itu untuk menusuk Xiaoyan. Jika dia mundur, dia akan dibebaskan jika dia acuh tak acuh. Dengan kejatuhannya sendiri, Slaughter Angel memiliki kualifikasi yang lebih cocok untuk melenyapkan Endless Flame Lions. Tidak peduli apa hasilnya, dia ditakdirkan untuk menjadi pihak yang menang, dan kematiannya, Ratu Malaikat yang dikendalikan oleh malaikat pembunuh, dan sihir kebangkitan akan ditambahkan di masa depan dia masih akan dilahirkan kembali. Ikan mati dan jaringnya putus. Iblis ini masih terlalu muda, dan tatanan dunia ini tidak bisa lepas dari kemerdekaan kerajaan malaikat. Kamu benar. Menghadapi kata-kata gila Ares, kekuatan iblis yang brilian dari iblis Xiaoyan mendidih, seperti api lava yang mengepul, tiba-tiba menelan malaikat yang tersisa di tubuh Ares Power. Kemudian lengan yang ditutupi dengan pola iblis perlahan membelai wajah putih mulus Ares, dan perlahan-lahan terlepas dari leher batu gioknya. Telapak tangannya mencubit leher batu giok yang terakhir, dan sudut mulutnya mulai memiliki senyum bengkok muncul, mengerahkan sedikit kekuatan, seolah-olah menarik sesuatu. Untuk sementara waktu, ketakutan menyebar di benak Ares, dan dia hanya merasa bahwa satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuhnya tidak dapat mengangkat badai apapun. Pada saat ini, dia hanya bisa membiarkan pihak lain mencabik-cabiknya. Hubungan antara kepala dan tubuh, leher dan leher tiba-tiba merasakan sakit jauh ke dalam sumsum tulang, dan kemudian secara bertahap dipisahkan dan ditarik oleh tangan iblis, daging dan darah terhubung, dan rasa sakit robek yang parah dan mati lemas di kulit dan daging dengan cepat tenggelam dengan jiwa dan kesadaran Ares, malaikat agung yang dulu bangga akan segalanya mengerti bahwa bayang-bayang kematian begitu dekat. Dengan suara berderit, seluruh kepala dan tubuh seperti simpul, dan tiba-tiba ditarik dan dicabik-cabik berkali-kali oleh iblis gila ini, dan kemudian dalam putaran tertentu, suara renyah muncul, benar-benar terpisah, hancur, dan berubah menjadi 2,5 darah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Tepat setelah tubuh dan kepala berubah menjadi 2 bagian, semua kekuatan dan aura Ares dengan cepat menghilang seperti gelombang. Sebelum iblis Xiaoyan bisa bergerak, jubah iblis di belakangnya membentangkan bayangan suram yang tak berujung, seperti iblis serakah. Cepat melahap tubuh Ares sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 100 napas, Ares benar-benar jatuh di sini, dan tidak ada fluktuasi perjuangan sama sekali. Guru, mati. Wang Xian Xuanzun, yang memimpin aliansi antara kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia di kejauhan, melihat nafas Ares yang menghilang seketika di dalam jurang iblis di bawah, dan pupil matanya terisi dengan kejutan unik warna. Sekuat kekuatan tingkat menengah dari peringkat 9 reinkarnasi, dan bahkan dengan mengorbankan sayap malaikat, itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis ini. Pada saat jubah iblis melahap tubuh Ares, seekor serangga putih susu perlahan merangkak keluar dari tengah kepalanya, dan segera muncul di hadapan iblis Xiaoyan. Sedikit menggeliat dan memanjat kehampaan, sepertinya ada banyak fragmen memori yang muncul darinya, jelas semuanya ditujukan pada memori dan semangat Ares. Murid-murid spiritual, jadi kamu, semuanya adalah pion di bawah malaikat pembantaian. Melihat pemandangan ini, iblis Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, lepaskan aku. Aku bisa memberitahumu semua yang ingin kau ketahui tentang Raja Petir, membunuh para malaikat, termasuk kerajaan para malaikat. Selama kau melepaskanku, permusuhan klan Xiao harus berakhir dengan darah. Cacing roh itu dengan lembut dimusnahkan, dan kemudian iblis Xiaoyan sekali lagi menjulurkan cakar maut ke arah Beilin. Dalam sekejap mata, Beilin juga berada di tempat yang berbeda, benar-benar berubah menjadi makanan jubah iblis. Kedua malaikat agung itu pengecut di bawah iblis Xiaoyan saat ini. Sial, jika kita terus seperti ini, kita pasti akan kalah. Di atas langit, pria yang marah itu menyerang putra dewa dengan ganas. Begitu dia bergerak, itu mengguncang langit, dan bahkan kekosongan redup yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan mudah. Raja Kegelapan dan Xiaoyan, sosok keduanya terus-menerus dikalahkan oleh serangan mereka, dan ekspresi keduanya menjadi semakin suram. Kau bawa kelompok orang ini dan berlindung di Nether City dulu. Sini, aku akan menghentikannya. Raja Kegelapan sedikit menurunkan kekuatan hitam dan putih di tubuhnya, dan kemudian mengangkat beban berat napas. Tanpa restu kekuatan jubah iblis, dan terinfeksi oleh kekuatan hitam putih yang berisi nafas setengah dewa ini, bahkan Raja Kegelapan menjadi gelap. Kamu tidak bisa menanganinya. Sebagai tetua dari klan Xiao, bagaimana aku bisa membiarkan orang-orangku dari klan Xiao mengabaikanku?
Menghadapi kata-kata tegas dari Raja Kegelapan, Tetua Xiao Yan langsung memarahinya, wajah lurus. Jangan khawatir, lagi pula, Raja ini adalah salah satu penguasa dunia bawah, dan dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Suara Raja Gelap Senran penuh dengan makna jahat yang tak ada habisnya, membuat orang bergidik, dan nafas gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang lagi, menyebar. Susu, menderita sampai mati. Yin dan yang berlawanan arah. Tawa ringan perlahan keluar dari wajah putra para dewa, dan segera mengangkat tangannya ke atas kepalanya, warna hitam dan putih dari warna yang berbeda, di tangan dengan cepat menyatu, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi putaran bulan hitam dan putih yang sangat mengerikan, menempati langit. Ayo pergi. Kegelisahan di hati Raja Kegelapan berkembang pesat, kekuatan iblis yang lemah dan kekuatan kegelapan yang kuat tanpa pamrih keluar, dan segera membentuk gambar langit di langit ini. Wang Wang mencoba mengulur waktu untuk semua orang di belakangnya, lalu berbalik tiba-tiba dan meraung pada Penatua Agung di belakangnya. Intensitas serangan semacam ini sudah melampaui puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang bisa bertahan. Sudah terlambat. Mata Penatua Xiao Yan berkedip dengan napas suram, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecepatan gerakan mereka secara alami tidak secepat serangan putra dewa, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik aliansi api tak berujung di belakang mereka. Serangan ini harus dilawan. Berdengung, bulan sabit hitam dan putih terbentuk sedikit, dan kekuatan yin dan yang memancar darinya. Selama getaran di kehampaan, kekuatan yang meluap itu berubah menjadi bilah energi tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memimpin dalam bersiul pada keduanya, mereka. Naungan matahari, jadilah agung. Di mana bilah ki energi yin dan yang lewat, bahkan kekosongan terkoyak seketika, kekuatan para dewa yang terkandung di setiap bilah ki mungkin cukup untuk menyetujui segala sesuatu di dunia ini. Jatuhlah untukku. Bilah yin dan yang ki yang tak terhitung jatuh lebih dulu, dan kemudian bulan sabit yang mempesona mengikuti seperti bintang jatuh. Melihat pekerjaan yang begitu membanggakan, rambut hitam ramping putra para dewa perlahan berkibar, tampaknya saat berikutnya, dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9 puncak di depannya akan sepenuhnya terkubur di sini. Di bawah serangan ganda dari yin yang kiblat dan bulan sabit yang mengerikan, keduanya akan hancur total, tanpa meninggalkan tulang. Bang! Cahaya dingin di mata mereka berdua sedikit berkedip, dan tepat di atas kepalan tangan mereka, kekuatan penghancur dari puncak tingkat reinkarnasi bertahan, dan mereka tiba-tiba merobek kehampaan gelap dan memukul mereka. Boom! Suara menusuk dari senjata logam tajam menyebar seperti riak, dan kekosongan itu terkoyak oleh pedang yin dan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bahkan pukulan mengerikan dari dua raja kegelapan dengan seluruh kekuatan mereka adalah senyuman yang cepat dengan sedikit tubuh. Gemetar, mundur. Tetua Agung dan Raja Kegelapan hampir melakukan yang terbaik, tetapi sebelum bulan sabit yang aneh datang, hanya bilah yin dan yang ki yang aneh itu menembus semua pertahanan mereka dari udara tipis, dan segera menyerang titik vital mereka dengan postur yang kuat. Disingkirkan. Pangkat setengah dewa benar-benar eksistensi yang kuat dan menyesakkan. Namun, pada saat bilah energi mematahkan serangan tangan besi keduanya tanpa peringatan, mencoba menyentuh kulit keduanya untuk menghancurkan sumbernya, lingkaran hijau gelap tiba-tiba berdesir dari kekosongan di bawah mereka berdua. Lingkaran hijau gelap baru saja meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang serakah. Mulut yang menyeramkan menonjol dari lingkaran hijau gelap, menggigit bilah yin dan yang ki tanpa ragu-ragu, tajam dan tajam. Suara keras menyapu. Bilah yin dan yang ki terganggu, digigit, dan kemudian hancur dalam sekejap, hanya menyisakan bulan sabit monster yang penuh dengan kekuatan para dewa. Astaga, serangannya mengerikan. Mata pria atas sedikit berkerut, dan dia dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam lingkaran hijau gelap ini, yang telah jauh melampaui Raja Kegelapan dan Xiao Yan saat ini. Itu adalah puncak sebenarnya dari urutan reinkarnasi 9 kali lipat tahap akhir. Mendekati akhir siklus, tapi begitu kuat, bagaimana Anda bisa melawan diri sendiri? Bulan sabit yang mengerikan jatuh dari udara tipis, dan kekuatan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan, membanjiri Raja Kegelapan dan keduanya seperti banjir binatang buas. Perpaduan hitam dan putih, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya luar biasa kaya, dan tampaknya berada di atas bagian langit dan bumi ini. Pada saat menghadapi semburan hitam dan putih seperti itu, Raja Kegelapan dan Xiao Yan merasakan sedikit kejutan di tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berartinya mereka sendiri ketika menghadapi kekuatan semacam ini. Tepat ketika semua orang terkejut, bayangan jahat hijau tua dan megah meledak dari jurang iblis tak berujung di bawah, membawa energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyesakkan di sekitarnya,
tiba-tiba menembus kehampaan, dan akhirnya menabraknya di atas semburan hitam dan putih. Ledakan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menegang, dan kedua serangan itu menghancurkan kehampaan dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut destruktif yang tak terlukiskan beriak, dan seluruh kekosongan memicu badai energi destruktif yang tak terhitung jumlahnya. Dampak dari dampak belum sepenuhnya berakhir, dan pernapasan semua orang menjadi cepat, dan mata mereka hanya terfokus pada ledakan inti, di mana tampaknya ada roh jahat yang tak terhapuskan. Kekuatan seorang setengah dewa, ini benar-benar luar biasa. Ketika Yubo yang meledak perlahan memudar, bayangan iblis yang diberkati dengan 10 warna menyapu langit, mata merahnya bersinar dengan semacam senyum gila yang keterlaluan. Warna mengejutkan berangsur-angsur keluar dari wajah Ren Senzi dan yang lainnya. Orang ini benar-benar bisa mencegat serangannya sendiri. Bagaimana bisa puncak peringkat reinkarnasi 9 kali lipat saja menahan kekuatan para dewa? Bocah bau, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Melihat sosok yang diselimuti pola iblis, Raja Kegelapan dengan paksa menstabilkan kelemahan di tubuhnya, dan ada nada mendesak dalam suaranya dan lega. Yah, itu berhasil. Situasinya masih belum optimis. Tubuh iblis Xiaoyan menjadi semakin suram. Dia berdiri di samping kedua pria kuat itu, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Wakil Tuan Dunia. Melihat formasi lawan, Wang Xian Xuanzun juga datang ke sisi putra dewa dengan wajah muram. Ayo bertarung. Matanya melirik Raja Kegelapan dan yang lainnya dalam diam, dan kemudian putra dewa berbicara dengan ringan. Pemimpin, yakinlah, prajurit udang dan jenderal kepiting ini sudah cukup bagiku untuk menunggu. Pembangkit kekuatan aliansi api tak berujung di belakangnya memandang iblis Xiaoyan, yang berada dalam keadaan bercahaya. Dia langsung tertawa. Di bawah kepemimpinan raja dan lainnya, mereka berperang melawan Wang Xian Xuanzun dan pasukan sekutu. Sekarang, dalam pertempuran antara pasukan koalisi dari kedua belah pihak, aliansi api tak berujung memiliki momentum yang tidak jelas untuk menstabilkan kepalanya.